Nyonya, bayi laki-laki sudah kami siapkan untuk Anda. Tuan Besar Yusuf sebentar lagi akan datang. Anda harus segera memutuskan. Nak, jika kamu bukan anak laki-laki, kakekmu akan membawa kembali anak haram ayahmu yang berada di luar sana. Liontin giok ini harus kamu simpan baik-baik. Setelah kamu besar nanti, Mama pasti akan membuatmu kembali menjadi nyonya muda di keluarga William. Cepat, Tuan Besar sudah datang. Menantu perempuanku berjasa melahirkan seorang putra. Setelah ini, semua milik keluarga William adalah miliknya. Ini ada 5 juta rupiah, rawatlah anak ini dengan baik. Kali ini aku jadi kaya mendadak. Suamiku baru saja meninggal dunia. Mana mungkin aku punya tenaga mengurus 2 anak. Kau urus dirimu sendiri saja ya. Yakin ini rumahnya? Pemilik rumah ini bernama Yenti. Perawat itu yang bilang, saat itu dia menyerahkan bayi kepada orang ini secara langsung. Tidak mungkin salah. Kalian siapa? Mengapa ada di rumah kami? Ini adalah ibu dari direktur utama keluarga William, nyonya besar keluarga William. Apakah itu keluarga William? Orang terkaya nomor 1 di sana? Nak, kamu pasti menderita selama ini. Ini semua salahku, sampai membiarkanmu tinggal di rumah seperti ini. Ini adalah 1 unit apartemen, dengan lokasi terbaik di pusat kota. Aku memberikannya padamu sebagai hadiah pertemuan. Setelah ini, kamu adalah nyonya muda keluarga William. Aku akan memberikan semua hal terbaik di dunia kepadamu. Aku pasti akan naik jabatan dengan cepat. Bibi, aku pasti akan selalu berbakti padamu setelah ini. Bagus. Anak itu sudah lama entah mati di mana. Untung saja Laras bisa menggantikannya. Gawat, pesanan antar makananku sudah terlambat. Ayah masih menunggu biaya pengobatannya. Tolonglah aku, nanti ku beri 100 juta rupiah. Kau bilang, kau akan memberiku 100 juta. Tanpa kata sandi, jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Ke rumah sakit. Baik. Dokter, aku sudah punya uang. Cepat lakukan operasi pada ayahku. Aku mohon selamatkan dia. Siapkan operasi. Kakak, apakah ayah akan sembuh? Ayu, tenang saja. Ayah akan sembuh. Kau juga akan sembuh. Direktur Yusuf, dokter berpesan agar Anda minum obat tepat waktu, agar racun dalam tubuh bisa dibersihkan. Cari siapa yang memberiku obat. Beraninya merencanakan sesuatu padaku, Yusuf. Terima kasih. Aku menghabiskan 2 juta rupiah untuk operasi ayah. Dan menyisakan 2 juta rupiah untuk pengobatan adikku. Sisanya kuberikan padamu. Maksudmu? Kau sungguh membutuhkan uang untuk biaya pengobatan keluargamu? Dokter, bagaimana kondisi ayahku? Kami sudah melakukan yang terbaik. Kalian masuklah dan lihat dia untuk terakhir kalinya. Ayah. Satu-satunya penyesalan ayah adalah ayah tidak bisa mencarikan tempat yang baik untukmu. Ayah, aku punya pacar. Tolong aku. Ayah, lihat. Ini pacarku. Namanya? Namaku Yusuf. Halo Paman, aku adalah pacar putrimu. Bagus. Aku akan menyerahkan putriku padamu. Mulai sekarang, aku hanya meminta, perlakukan dia dengan baik. Jika suatu hari kamu tidak mencintainya lagi,
Jangan memukulnya dan jangan memarahinya. Ayo, akan menjemput kakak pulang, ya? Tenang saja, Paman. Aku akan menjaganya dengan baik seumur hidupku. Soal leukemia Ayu, jika kamu memiliki kemampuan, tolonglah dia. Jika tidak mampu, tidak perlu khawatir tentangnya. Tenang saja, semuanya sudah takdir. Ini, Paman tidak akan menyalahkan. Paman tenang saja. Aku juga bisa dibilang kakak ipar Ayu. Aku pasti akan melakukan segala upaya untuk membantu. Cari ayah dan ibu. Ayah, 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 ayah. mereka meninggalkanku. Aku tidak akan mencari mereka. Aku hanya punya satu ayah, yaitu kamu. Kamu benar-benar ingin bersamaku. Aku sudah berjanji pada ayahmu untuk menjagamu dengan baik. Dari mana datangnya anak haram ini? Berani-beraninya berkhayal menjadi nyonya muda keluarga William. Ibu, apa yang mau ibu lakukan? Siapa yang mengizinkanmu menikah begitu saja? Dia adalah satu-satunya istri yang kuakui. Jika ibu mengakuinya, dia akan memanggil ibu. Ibu, jika ibu tidak mengakuinya, kita bisa tidak usah berhubungan. Dasar anak durhaka. Cinta? Kalian saling kenal. Bibi, dia ini teman sekolah menengahku. Ayahnya itu hanyalah seorang pemulung sampah. Dia juga punya adik yang menderita leukemia. Apa kau tahu bagaimana latar belakang keluarga William? Mana mungkin orang sepertimu bisa mendapatkan status itu? Keluarga William hanya mengandalkan kekuasaan untuk menindas orang, bersikap kasar dan tidak beralasan dan sombong. Ayahku memang seorang pemulung sampah, benar, tetapi beliau tidak mencuri dan tidak merampok, mengandalkan kedua tangannya sendiri untuk membesarkan aku dan adikku. Aku juga tidak makan dari rumah ibu, bukan urusan ibu untuk merendahkan kami. Kau merebut posisi Laras, dan masih saja bicara omong kosong di sini. Hari ini, aku akan mengajarimu bagaimana seharusnya seseorang bersikap. Dia adalah istriku, dan bukan urusanmu untuk menceramahinya. Jika kau berani membulinya lagi, jangan salahkan aku jika aku tidak lagi memikirkan ikatan kita. Bibi, mengingat Direktur Yusuf sudah menikahi Sinta. Sepertinya kita tidak berjodoh untuk menjadi satu keluarga. Barang-barang pemberian Bibi padaku hari ini, semuanya akan kukembalikan kepada Bibi sekarang. Jangan, tenang saja. Kaulah satu-satunya menantu perempuan keluarga William. Meskipun mereka sudah menikah, aku punya 100 cara untuk membuat mereka bercerai. Posisi nyonya muda keluarga William haruslah milik putri kandungku. Tentang kejadian hari ini, aku minta maaf. Tidak kusangka, ternyata kau adalah presiden keluarga William. Aku sudah berjanji pada ayahmu untuk menjaga kalian dengan baik. Tapi, ibumu? Dia sepertinya tidak pernah dekat denganku sejak kecil. Seolah-olah aku ini bukan putra kandungnya. Pernikahan tanpa restu orang tua tidak akan bahagia. Bagaimana kalau kita bercerai saja, ya? Istriku, hanya ada kematian. Tidak ada perceraian. Aku beri kamu waktu 3 hari untuk berpikir. Ketika aku kembali dari perjalanan bisnis, aku harap mendengar jawaban yang berbeda. Nyonya muda, Direktur Yusuf sudah memindahkan rumah ini atas nama Anda, dan kartu bank ini Anda bisa terus menggunakannya. Selain itu, Direktur Yusuf juga menghubungi pakar leukemia paling terkenal untuk merawat Ayu. Direktur Yusuf benar-benar ingin menjalani hidup yang baik bersama Anda. Aku mengerti. Terima kasih. Kak, apakah kakak ipar memperlakukanmu dengan baik? Dia memperlakukanku dengan cukup baik, lagi pula dia juga sedang mencarikan dokter untukmu, dia orang baik. Kalau dia berani berbuat tidak baik padamu, kamu harus memberitahuku, aku akan membalaskan dendamu. Kalau begitu, kamu harus cepat sembuh, baru kamu bisa mendukung kakakmu. Kamu menggunakan uang dan koneksi putraku untuk mengobati penyakit adik yang hanya menjadi beban ini. Rencana licikmu berani-beraninya menargetkan keluarga William. Mari lihat apakah kamu punya keberuntungan untuk menanggungnya. Baiklah, kita lihat saja. Apakah kau beruntung bisa menikmatinya? Kalian ini siapa? Beraninya kalian memukul kakakku. Memang kakakmu yang kupukul.
Kau pasti belum tahu, kakakmu itu di luar sana menjual dirinya, menggoda pria untuk membayar biaya pengobatanmu, menyelamatkan nyawa dengan uang yang seperti itu. Meskipun penyakitnya sembuh, dia tetap akan cepat mati. Kau bohong, kakakku tidak seperti yang kau katakan. Laras, datanglah padaku jika ada masalah. Mengganggu seorang anak kecil, umurmu juga tidak akan panjang. Orang tua macam apa yang melahirkan anak rendahan sepertimu? Coba kau mengutuk sekali lagi. Aku akan merobek mulutmu. Bukankah kau hanya ingin uang? Tanda tangani surat ini untukku. Ambil 10 miliar rupiah ini dan tinggalkan putraku. Dia bilang ibunya tidak pernah dekat dengannya sejak kecil. Seolah-olah sama sekali tidak punya anak seperti dirinya. Dulu aku tidak percaya ibu mana di dunia ini yang tidak mencintai anaknya. Sekarang aku percaya. Seorang ibu yang tidak menanyakan keinginan putranya, lalu memaksa istrinya untuk menceraikannya, seberapa besar cintamu pada putramu? Aku benar-benar ragu. Apakah Yusuf itu benar-benar anak kandungmu? Dasar wanita rendahan yang omong kosong. Cepat tahan dia, suruh dia tanda tangan. Bibi, jangan hiraukan orang seperti ini. Sini, cepat duduk, istirahat sebentar. Aku tahu cara membuatnya menandatangani dengan patuh. Ingin tahu bagaimana ayahmu jatuh sampai semua tulangnya patah? Kau. Siapa suruh dia ceroboh, mengotori pakaianku? Aku hanya mendorongnya sedikit saja, siapa sangka dia selemah itu langsung saja jatuh dari tangga itu. Laras, akan kubunuh kau. Bunuh aku? Lihat saja dulu, apa kau punya kemampuan itu. Jangan lupa, kau masih punya adik yang kondisinya sangat buruk. Jika kau tidak ingin dia bernasib seperti ayahmu, kau harus menandatangani kontrak itu. Dan jangan muncul lagi di depan Direktur Yusuf. Jika tidak, aku akan mengirimnya menyusul dan bertemu dengan ayahmu di alam baka. Kak, jangan. Nyonya William, ternyata calon menantu yang Anda inginkan adalah orang dengan hati yang sekejam ini, wanita beracun. Apa yang kau tahu? Laras terlahir untuk hidup kaya raya. Siapa yang peduli dengan hidup matinya kalian yang seperti serangga ini? Jika mau menyalahkan, salahkan saja dirimu yang tak bisa terlahir kembali dengan baik. Baiklah. Aku tanda tangan. Aku tanda tangani. Jika kau menandatanganinya lebih awal, semua hal ini tidak akan terjadi. Dasar orang rendahan, seharusnya kau tidak usah bermimpi tinggi. Cepat hentikan dia. Jika kalian berani menyakiti kakakku, aku tidak akan membiarkan kalian lolos. Laras, cepat biarkan tante melihat apa kau terluka atau tidak. Kau berani membunuhku? Kau benar-benar berani membunuhku? Laras, dasar pembunuh. Kau membunuh ayahku. Aku sarankan kau membunuh kami sekarang juga. Kalau tidak, cepat atau lambat kau pasti akan membayar semua perbuatanmu. Baiklah, kau yang bilang begitu. Laras, cepat pegangi dia. Tangan mana yang dia gunakan untuk melukaimu tadi? Lumpuhkan saja tangan itu. Aku ingin lihat apakah Yusuf masih akan menikahi seorang penyandang cacat sebagai istrinya. Kak. Kak? Hentikan. Sinta, kau baik-baik saja. Siapapun yang menyakitinya hari ini, aku pasti akan membalasnya 100 kali lipat untuknya. Kak? Bibi, Direktur Yusuf sepertinya sedang marah karena Direktur Yusuf sudah punya orang yang disukai. Kalau begitu, sebaiknya kita sudahi saja. Dialah yang kubawa masuk ke keluarga William, dia harus mendengarkanku. Laras, tenang saja. Kau ditakdirkan menjadi nyonya muda keluarga William. Bibi masih menunggu kau memanggilku ibu. Tapi Sinta ini cukup pandai. Dia baru saja menikah, Direktur Yusuf sudah melindunginya seperti itu. Kali ini dia lolos, aku khawatir lain kali dia akan semakin tidak menganggap Bibi. Kita lihat saja nanti. Ini bukan. Bukankah ini yang selalu dipakai oleh Sinta? Sepertinya dia tahu tentang Liontin Giok ini. Liontin Giok ini. Pasti tidak sengaja jatuh darimu tadi. Kau harus menyimpannya baik-baik. Jangan sampai hilang. Tante tenang saja. Mulai sekarang aku pasti akan menyimpannya dengan baik. Rupanya dia mengira Liontin Giok ini milikku. Laras, tenang saja.
Jika kali ini gagal, masih ada kali berikutnya. Tante punya hak bicara mutlak di Dewan Direksi perusahaan. Seberapapun bodohnya Yusuf, dia tidak akan mempermainkan masa depannya sendiri. Dia tahu harus memilih yang mana. Ayu, kau jangan panik dulu, kata dokter. Nyonya muda tidak dalam bahaya. Kakakku takut sakit sejak kecil. Dia pasti sangat kesakitan sekarang. Laras itu, ternyata dia yang paling suka menindas kakak. Tidak kusangka setelah dewasa, dia tidak membiarkan kami juga. Dia mengaku sendiri bahwa dia yang mendorong ayah dari tangga. Mario, cari orang untukku. Sinta sudah menderita sebanyak apa? Aku akan membuat mereka menderita 100 kali lipat. Liontin Giok ini kelihatannya tidak terlalu berharga. Sebenarnya dari mana asalnya? Wah, Laras, kenapa kamu ada di rumah hari ini? Aku beritahu ya, kamu coba lagi bujuk Nyonya William baik-baik. Kalau dia senang, bisa-bisa dia memberi kita rumah mewah lagi. Jangan dibahas, nenek tua itu sesumbar bilang dia ibu Direktur Yusuf, tapi pernikahan putranya saja dia tidak bisa putuskan. Malah membiarkan si Jalang Sinta mendahului, benar-benar sial. Liontin Giok ini, kenapa terlihat tidak asing ya? Kamu tahu Liontin Giok ini? Nenek tua itu tadi terlihat sangat terkejut saat melihat Liontin Giok ini. Dia bahkan bilang harus memberikannya padaku dan menyuruhku menyimpannya baik-baik. Ini, Liontin Giok ini, kamu dapat dari mana? Jatuh dari tubuh si Jalang Sinta. Kalian saling kenal. Dahulu, mana ada tenaga membesarkan 2 anak? Kamu urus dirimu sendiri saja. Jadi, Sinta adalah bayi perempuan yang kamu buang waktu itu, dan aku sebenarnya bukan orang yang dicari Nyonya William. Tidak, kamu adalah orangnya. Mulai sekarang, Liontin Giok ini milikmu. Kalian siapa? Aku beritahu ya, masuk tanpa izin itu melanggar hukum. Orang yang akan mencabut nyawa kalian. Anda duduk saja di sini dan lihat baik-baik. Orang yang menyakitimu akan bernasib seperti apa. Tangan mana yang menyakiti Sinta? Ulurkan sendiri. Bukan saya, Nyonya William yang menyuruh saya melakukan ini. Jelas-jelas itu salahnya, dia yang menyuruh saya melumpuhkan Sinta. Anda tidak mencari dia untuk perhitungan. Anda malah datang ke sini, menghadapi saya yang hanya wanita lemah. Anda ini pria macam apa? Diam. Urusannya tentu saja akan saya selesaikan dengannya. Anda juga menggunakan tangan ini untuk mendorong ayah Sinta dari lantai, bukan? Bukan, saya. Saya sengaja mengatakannya agar dia dengar. Saya sungguh tidak melakukan itu, Direktur Yusuf. Percayalah pada saya. Anda ada di lokasi waktu itu. Katakan pada saya siapa pelaku yang sebenarnya, baru saya akan percaya itu bukan Anda. Saya tidak tahu. Lumpuhkan kedua tangannya. Jangan, jangan. Siapa dia bagi Anda sebenarnya? Demi dia, Anda bahkan tidak peduli dengan nyawa Anda. Laras, apakah kamu terluka? Biar tante lihat. Sungguh, ini bukan aku. Aku tak mau menikah dengan keluarga William. Kumohon bebaskan aku. Nah, ini semua salah tante. Bu, kita tidak butuh rumah ini. Kita pulang ke rumah kita saja. Aku tidak mau melihat mereka lagi. Apa yang kamu katakan, nak? Nyonya William sangat baik padamu. Kenapa kamu tidak mau melihatnya? Nyonya William, jangan marah. Laras kami hanya sedikit terkejut dan salah bicara saja. Tak lama lagi, dia akan baik-baik saja. Rumah ini, tolong jangan diambil kembali. Atas dasar apa kau memukulnya? Atas dasar, tanpa aku, dia tidak akan mencapai posisinya hari ini. Jika kau berani menyakitinya sedikit pun, semua hal yang keluarga William berikan padamu akan kutarik kembali. Aku sungguh ingin tahu, siapa sebenarnya anak kandungmu? Aku atau dia? Omong kosong apa yang kau katakan? Kata-kata seperti itu, jika didengar oleh paman-pamanmu yang mengincar posisimu itu, kau tidak akan bisa mendapatkan posisi direktur itu lagi. Sejak kecil, kau tidak pernah peduli padaku. Yang kau pedulikan hanyalah apakah aku bisa menjadi direktur atau tidak. Apakah aku bisa memberikan keuntungan bagimu. Aku sungguh berharap aku bukan putramu. Tampan, kaya raya, dan sangat melindungi istri, pria sebaik ini bagaimana mungkin Sinta pantas mendapatkannya? Kau harus menjadi milikku. Ada apa? Apa kau melihat Liontin Giokku? Liontin Giok? Yang kecil, berwarna putih, seperti awan. Apakah itu sangat penting bagimu?
Ayahku bilang, saat dia menemukanku, aku selalu memakainya di leherku. Sepertinya, itu ditinggalkan oleh orang tua kandungku. Jangan khawatir, aku akan membantumu mencarinya. Nyonya muda kehilangan Liontin Giok. Segera pergi dan bantu dia mencarinya. Baik. Oh, ya. Cari tahu masa lalu ibuku. Aku ingin tahu hubungannya dengan Laras. Sebenarnya ada apa? Direktur Yusuf, Anda curiga kalau Nyonya sangat baik terhadap Laras? Pasti ada alasan lain ya. Ya. Jangan lewatkan petunjuk sekecil apapun itu. Halo, Cinta, apa kau sedang mencari Liontin Giok? bagaimana kau tahu? Kau yang mencurinya. Jangan bicara yang tidak enak didengar seperti itu. Kau hanya tidak sengaja menghilangkannya. Dan aku kebetulan menemukannya. Jika kau menginginkan Liontin Giok itu, datanglah ke kamar 1588 Hotel Amalfi. Jika kau terlambat datang, aku tidak bisa menjamin Liontin itu akan tetap utuh. Laras, hari ini aku akan memperkenalkanmu kepada semua orang terkemuka dan pengusaha kaya di Bandung. Yusuf akan segera tahu siapa yang paling pantas menjadi istrinya. Bu, bisa berada di sisi ibu, aku sudah merasa sangat bahagia. Direktur Yusuf, dia sudah memiliki Sinta. Aku tidak ingin dikatakan sebagai orang yang mata duitan, apalagi dituduh sebagai wanita simpanan. Siapa yang berani bicara omong kosong? Aku akan membuatnya tidak bisa hidup di Bandung. Mengenai Sinta itu, dia akan segera tahu. Seorang wanita yang tidak diakui oleh keluarga William, di keluarga William, hanyalah tikus yang diusir semua orang. Aku tahu betul bagaimana rasanya itu. Jika tidak, aku tidak akan membesarkan anak orang lain di sisiku selama 20 tahun. Cinta, waktumu sudah habis. Apa ada orang? Apa ada orang? Akhirnya aku menemukanmu. Cinta, ini kamarku. Kenapa kamu ada di sini? Kamu berani mencuri Liontin Giokku. Kembalikan padaku. Kurang ajar. Siapa yang memberimu keberanian? Berani mendorong Laras dan mencuri barang milik Laras. Orang tua macam apa yang melahirkan anak tidak beradab sepertimu? Bukan urusanmu untuk menghakimi tingkah lakuku. Jelas-jelas dia yang mencuri Liontin Giokku. Apa katamu? Dengar, Giok ini milikku. Cinta, aku tahu kamu selalu menyukai Giok ini. Sejak kita sekolah, kamu selalu ingin mengambilnya. Tapi Giok ini ditinggalkan oleh orang tua kandungku. Aku benar-benar tidak bisa memberikannya padamu. Omong kosong apa yang kamu katakan? Cinta, tas ini diberikan oleh Bibi kepadaku, harganya 10 miliar rupiah. Jauh lebih berharga daripada Giok ini, aku akan menukarnya dengan ini. Tolong kembalikan Giok itu padaku, ya. Jika kamu masih tidak puas, berapapun uang yang kamu mau, aku akan memberikan segalanya. Aku hanya mohon kamu kembalikan Giok itu padaku. Mau ya? Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Giok ini jelas-jelas sudah kupakai sejak kecil, aku hanya mengambil kembali barang milikku. Aku tidak butuh uangmu. Laras, Cinta, aku bisa memberimu apapun yang kamu mau, tapi yang ini benar-benar tidak bisa. Tanpa ini, aku tidak akan bisa menemukan orang tua kandungku. Aku mohon kembalikan ini padaku, mau ya? Saat kecil, ayah takut aku menghilangkan giok ini. Jadi, dia mengukir namaku di atasnya. Giok ini milik siapa? Sudah jelas terlihat. Di atasnya terukir namaku. Ta, kau masih berani bilang itu milikmu? Sudah cukup melihatnya. Sekarang kau percaya liontin giok ini milikku kan? Tolong kembalikan padaku. bahkan di ambang kematian pun masih berani membantah. Yang terukir di atasnya adalah ras dari Laras. Itu milik Laras. Apalagi yang bisa kau katakan? Ini tidak mungkin. Di atasnya jelas-jelas terukir namaku, Ta. Kenapa berubah menjadi ras? Keluarga kami memang memulai bisnis dari ukiran giok. Mengubah huruf di atas giok itu sangat mudah, tahu? Itu ulahmu kan? Apa sebenarnya tujuanmu sampai harus menghancurkan liontin giokku? Sinta, aku tidak melakukan apa-apa loh. Nama yang terukir di liontin giok ini selalu namaku. Aku juga tidak tahu kenapa kau terus mengklaim itu milikmu.
Dasar tidak tahu diri, panggil orang. Suruh dia mengembalikan liontin giok itu sekarang. Ini ditinggalkan oleh orang tua kandungku. Kembalikan padaku. Laras, tenang saja. Meskipun tanpa giok ini, Bibi tetap yakin pemiliknya hanya kamu. Tetapi, orang yang berani punya niat buruk, Bibi tidak akan membiarkannya. Terima kasih Bibi mau mempercayai saya. Kamu telah merebut pernikahan Laras. Dan sekarang merebut giok Laras? Sungguh mulut yang pandai mengarang cerita dan memutarbalikkan fakta. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Apa akibatnya jika mengganggu Laras? Kalian mau melakukan apa? Aku akan mengajarimu. Apa itu aturan? Kalian mau melakukan apa? Lepaskan aku. Liontin giok ini jelas-jelas milikku. Kalian jangan lupa, aku adalah istri Yusuf, calon nyonya keluarga William. Jika kalian berbuat seperti ini padaku, dia tidak akan memaafkan kalian. Aku belum mati. Kau sudah berpikir menjadi nyonya keluarga William. Ambisius sekali ya. Selama aku masih hidup, jangan harap. Lanjutkan. Ini semua Nyonya William yang menyuruhku melakukannya. Saat kau tiba di akhirat nanti, jangan sampai salah menuduh. Jika kau mau menyalahkan, salahkan saja dirimu karena menghalangi jalanku. Hah? Bagus. Beraninya kau memukulnya. Kau cari mati ya. Direktur Yusuf, dokter yang dicari untuk Ayu sudah tiba di Bandung. Hari ini juga bisa diadakan konsultasi pakar. Pesan seikat mawar, dan juga 1 porsi kue stroberi kesukaan Sinta. Tunggu aku di mobil di bawah. Direktur Yusuf, Anda baik sekali pada nyonya muda. Saya akan segera laksanakan. Kamu pergi kemana saja? Yusuf, aku sudah menemukan gioknya. Ternyata Laras yang memungutnya. Aku akan ke Hotel Amafi untuk mengambilnya sekarang. Nanti malam kita makan malam bersama, ya? Beri dia pelajaran berat. Jika dia mati, aku akan bertanggung jawab penuh. Bibi, apa ini tidak apa-apa? Giok ini juga tidak hilang. Bagaimana kalau kita lupakan saja? Perempuan ini tidak hanya merebut priamu, tapi juga ingin menggantikan posisimu. Kalau tidak diberi pelajaran, dia hanya akan semakin menjadi-jadi. Berhati lembut, tidak akan bisa menjadi nyonya keluarga William. Direktur Yusuf, rekaman CCTV menunjukkan nyonya masuk ke kamar 1588 dan tidak pernah keluar lagi. Tuan muda, Nyonya besar telah memerintahkan agar tidak ada seorang pun yang mendekat. Minggir. Apa yang kau lakukan? Semua kemampuan yang ibu ajarkan kepadamu. Apakah hanya untuk membuatmu berlagak sombong di hadapan ibu? Serahkan Sinta. Siapa Sinta? Tidak kenal. Istriku, Sinta. Nyonya muda keluarga William. Menantu perempuan Anda. Oh dia mencoba mencuri liontin giok Laras. Kami memergokinya, lalu memberinya sedikit pelajaran dan melepaskannya. Kenapa? Dia belum pulang. Jangan salahkan ibu jika tidak mengingatkanmu. Dasar wanita tak tahu aturan seperti dia. Entah kemana dia mencari pria liar di luar sana, ibu sarankan kau segera mencari solusi. Cepat ceraikan dia. Laras adalah yang paling cocok untukmu. Apa kamu masih ingat sinetron yang kita tonton waktu kecil? Hari ini aku akan membuatmu merasakan bagaimana rasanya menjadi tokoh utama wanita di sinetron. Bagaimana? Tidak, jangan. Jangan. Hentikan. Laras. Sinta. Kamu tidak apa-apa. Maafkan aku. Aku datang terlambat. Aku tidak mencuri. Liontin giok itu. Ini adalah milikku. Aku salah. Maafkan aku. Jangan biarkan luka terkena air, Anda harus beristirahat dengan baik. Jika sampai terbuka lagi, luka itu tidak akan bisa sembuh. Bawa mereka pergi dari hadapanku. Suruh mereka enyah dari Bandung. Sekarang, giliran kalian. Hal
ini tidak ada hubungannya dengan Laras. Dia yang menyusup masuk untuk mencuri liontin giok milik Laras, memukul Laras, dan masih berkhayal menjadi nyonya di keluarga William. Yusuf, wanita ini sangat ambisius, tidak boleh dipertahankan. Liontin giok ini jelas-jelas milikku, jelas-jelas Laras meneleponku dan memintaku datang mengambilnya. Semuanya sudah ia rancang. Mengenai nyonya keluarga William, aku hanya melakukannya demi membela diri. Sinta, tegakkan kepalamu. Kau adalah istriku, Yusuf. Kau adalah nyonya muda keluarga William. Jika kau menginginkan seluruh keluarga William, aku bisa memberikannya padamu. Bagus sekali, inilah putra hebat yang kubesarkan. Demi wanita yang bermoral buruk, dia malah menyerahkan seluruh keluarga William begitu saja. Keluarga William sama sekali tidak boleh diserahkan ke tanganmu. Sekarang juga serahkan jabatan CEO itu padaku. Perusahaan ini diserahkan langsung oleh kakek kepadaku. Aku sudah berjanji padanya untuk mengelola perusahaan dengan baik sampai dia pulih dan kembali. Mengenai jabatan CEO, kau tidak berhak ikut campur. Aku juga pemegang saham perusahaan. Lihat saja apa aku bisa ikut campur atau tidak. Kalau begitu, aku tunggu. Mario, mereka menggunakan apa untuk melukai Sinta? Hanya ini. Dia melukai satu jari Sinta. Aku akan menghancurkan 10 jarinya. Aku ingin 10 jarinya. Akan kulihat siapa di antara kalian yang berani. Jika kalian ingin melukai Laras, kalian harus melangkahi mayatku dulu. Kau seharusnya bersyukur. Kau adalah ibuku. Apa maksudmu? Jika aku bukan ibumu, kau juga ingin melawanku. Bagus, aku berusaha keras. Ternyata malah membesarkan orang yang tidak tahu berterima kasih. Aku sungguh-sungguh menyesal membawamu masuk ke keluarga William. Singkirkan Nyonya dari sini. Semua penderitaan yang telah dialami Nyonya muda, aku ingin dia membayarnya 10 kali lipat. Bibi, tolong Jangan. aku. Bibi, Jangan Laras, lepaskan Laras. Laras, Laras, sadarlah. Laras, sadarlah. Sesuatu yang menjadi milikmu. Tidak akan ada seorang pun yang bisa mengambilnya. Sinta, kau berani melawan Larasku. Kau tidak pantas hidup. Ternyata istriku punya hobi mengintip orang mandi juga. Ya, katakan. Ada urusan apa mencariku? Tidak, tidak ada apa-apa, aku hanya salah jalan. Mau lihat? Kalau begitu, akan kubiarkan kau melihatnya baik-baik di ranjang. Direktur Yusuf? Gawat saga. Apakah ini tontonan gratis? Keluar. Direktur Yusuf, Nyonya mengunjungi semua dewan direksi semalam suntuk, memerintahkan pertemuan dewan dalam 3 hari untuk menggantikan Anda dengan Nona Laras sebagai presiden direktur keluarga William. Nyonya tidak hanya mengalihkan saham kepada Laras, dia juga membujuk Direktur Zidan untuk mendukung Laras. Direktur Zidan adalah pemegang saham utama di perusahaan ini dan sangat disegani. Jika dia benar-benar mendukung Laras, maka Anda dalam bahaya. Dia ingin mengambil kesempatan saat ayah tidak ada. Memberontak. Saya sudah memeriksa. Nyonya sebelumnya tidak memiliki hubungan apapun dengan keluarga Mahendra. Baru setelah ayah Anda pergi, dia tiba-tiba mencari Laras, memberinya rumah dan uang. Apakah dia mencoba menebus sesuatu? Lakukan tes DNA ibu dan Laras. Anda awasi seluruh prosesnya. Jangan biarkan siapapun tahu. Jika itu benar, Nyonya demi putrinya sendiri masuk ke dalam keluarga William, malah menikahkan putrinya dengan putranya sendiri. Direktur Yusuf, Direktur Yusuf, Direktur Yusuf. Direktur Yusuf, saya dengar tema Dewan Direksi kali ini adalah untuk mencopot Anda dari jabatan CEO dan menggantikannya dengan Laras. Bisakah Anda menjelaskannya secara rinci? Saya dengar ada seorang wanita pengantar makanan yang menyela pertunangan Anda dan Nyonya Laras, dan Nyonya Direktur William sangat marah karenanya. Apakah pencopotan ini ada hubungannya dengan masalah itu? Seorang pengantar makanan rendahan berubah menjadi orang penting. Bisakah Anda ceritakan bagaimana Anda berhasil dirayu olehnya? Coba katakan sekali lagi. Ayam hutan yang ingin menjadi burung phoenix.
harus punya dasar burung phoenix juga. Jika kau ingin belajar, setidaknya bercermin dulu. Aku tidak kenal sama sekali dengan Laras dan tidak pernah ada pembicaraan mengenai pertunangan istriku. Tidak pernah mengganggu pernikahan siapapun. Jika nanti aku mendengar lagi, ada yang mengatakan hal buruk sedikit pun tentang dia, aku akan mengusirnya dari Bandung. Lalu, bagaimana dengan yang terjadi hari ini ketika Laras menggantikan Anda menjadi direktur keluarga William? Apa pendapat Anda? Sebelum kakek kembali, direktur grup William hanya aku seorang. Orang luar yang muncul, entah dari mana. Berani-beraninya dia bersaing denganku. Selamat Nyonya, lukanya sudah sembuh total. Terima kasih. Akhirnya bisa bekerja lagi untuk mencari uang. Hari ini terjadi kegaduhan di grup William karena istri baru direktur adalah rakyat biasa yang menyebabkan ketidakpuasan para pemegang saham. Nyonya William bersama Direktur Zidan memaksa Direktur Yusuf untuk memilih. Manakah yang lebih penting, wanita atau kekuasaan? Mari kita tunggu dan lihat. Orang ini terlihat tidak asing. Direktur Zidan, ini Laras. Para direksi lain sudah setuju. Asalkan Anda mengangguk, Yusuf tidak akan punya hak untuk menolak. Siapa bilang aku tidak punya hak? Siapa bilang saya tidak punya hak? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Ibu kandung saya mau mencopot jabatan saya. Masak saya tidak boleh datang. Sekarang baru ingat saya ini ibumu sudah terlambat. Saat kau menentangku demi wanita itu, ini Sinta, wanita itu, kau harusnya sudah tahu apa akibatnya. Tanpa aku sebagai ibumu, kau bukan apa-apa. Saya bisa tidak menjadi CEO. Tapi siapa yang akan menggantikan perusahaan yang sudah dibangun kakek selama puluhan tahun? Sebelum kakek kembali, sama sekali tidak boleh diserahkan pada orang luar. Tapi saya dengar, demi menyenangkan wanita pengantar makanan, kau menggunakan koneksi perusahaan di luar negeri untuk mengobati adik perempuannya yang sakit parah. Yusuf, fondasi di luar negeri adalah hasil kerja keras kakekmu seumur hidup. Mana bisa dengan mudah digunakan untuk seorang wanita? Kau sungguh bodoh. Adik Sinta ini, katanya terkena leukemia yang paling sulit disembuhkan. Itu seperti lubang tanpa dasar. Sinta, dulu dia selalu mencari seseorang yang bisa membantunya menanggung beban. Gara-gara itu, banyak pacarnya kabur loh. Tapi, dia benar-benar beruntung bertemu dengan Direktur Yusuf. Apa? Wanita licik seperti ini? Maunya enak sendiri. Direktur Yusuf, kau yang sudah dibutakan oleh nafsu. Apa bedanya dengan raja yang hidup berfoya-foya di masa lalu? Saya dengar ayah wanita itu hanya pemulung dan tidak punya latar belakang keluarga untuk diandalkan. Kau menyelamatkan adiknya. Apa kau benar-benar menganggap perusahaan ini tempat amal? Tempat amal apa? Palingan cuma urusan ranjang saja kan? Bukankah ini hanya masalah di ranjang saja? Dengan kekuasaan dan kedudukan Direktur Yusuf, wanita macam apa yang tidak dia dapatkan? Demi mengejar wanita, dia bahkan mengabaikan kepentingan perusahaan. Direktur Zidan, kakek sedang tidak ada. Anda harus bertindak untuk semua pemegang saham kami. Tolong bantu kami. Mohon Direktur Zidan untuk menegakkan keadilan dan melindungi kepentingan seluruh pemegang saham. Sinta Yusuf, ini semua yang kalian cari. Bukan aku ingin menyulitkanmu, tetapi hari ini juga kau harus membuat pilihan. Ceraikan wanita yang hanya mengincar uangmu itu, atau serahkan perusahaan. Aku ingin lihat, apakah wanita itu masih mau bersamamu? Jika Yusuf bukan lagi direktur utama, dia pasti lari lebih cepat dari siapapun. Bukan ibu tidak percaya pada penilaianmu, tetapi kenyataannya memang seperti ini. Aku memberikan satu suara untuk memberhentikan Yusuf dari jabatannya direktur utama. Aku memberikan satu suara untuk memberhentikan Yusuf dari jabatan direktur utama. Aku memberikan satu suara. Aku memberikan satu suara. Jika kau tidak bicara, maka serahkan stempel direktur utama padaku. Jangan serahkan. Mengapa kamu di sini? Saya sudah di pintu masuk sejak tadi. Dan semua yang kalian bicarakan, sudah saya dengar. Maafkan saya. Sayalah yang membuat Anda malu. Apakah Anda masih ingat saya? Siapa Anda? Paman. Paman, apa yang terjadi pada Anda? Ini, Bagaimana keadaannya? Terima kasih. Ternyata itu Anda. Mari, silakan duduk. Dulu, ketika Anda pergi, Anda memberi kami sebuah kartu nama. Anda pernah berkata, jika ada kesulitan carilah Anda. Tetapi kemudian, adik saya sakit parah. Ayah saya terluka parah sekali.
Kami begitu miskin sampai pada suatu hari, kami hanya mampu makan 1 kali sehari saja, kami tetap tidak pernah mencari Anda sama sekali. Dulu saat menyelamatkan Anda, itu hanyalah kebaikan kecil, tidak pernah bermaksud memanfaatkan kebaikanmu. Apakah Anda masih berpikir, saya adalah wanita yang tidak bermoral, yang hanya mengincar harta? Nak, jangan salah paham, saya tidak tahu bahwa Yusuf menikahi Anda. Memang benar ayah saya pemulung. Dan saya juga tidak pernah kuliah, saya juga tidak memiliki latar belakang keluarga yang baik. Namun, moralitas kami, jika dibandingkan dengan orang yang duduk di sini saat ini, jauh lebih baik 100 kali lipat. Kenapa kau melihatku? Kau orang rendahan yang lahir dari keluarga rendahan. Meskipun kau menyelamatkan 100 orang, kau tetap tidak pantas masuk ke keluarga Williamku. Tadi saya di depan mendengar seseorang bergosip, ayah Nyonya William. Dulunya adalah sopir keluarga William. Meskipun sudah menikah dan masuk ke keluarga William, dia tidak mendapatkan hati suaminya, sampai akhirnya punya anak dan kedudukannya naik, barulah dia bisa mendapatkan kekuasaan seperti hari ini. Anak seorang sopir, dibandingkan dengan saya, anak seorang pemulung, tidak lebih mulia juga. Bagaimanapun juga, kekuasaan dan status Anda, semua diberikan oleh Yusuf, putra Anda. Tapi Anda tidak menyayangi putra Anda sendiri. Malah bersikeras memberikan perusahaan kepada Laras yang tidak punya hubungan darah. Nyonya William, bukankah seharusnya Anda menjelaskan kepada semua orang, apa alasannya? Berani-beraninya kau mengarang. Ayo, segera usir dia keluar. Akan kulihat siapa yang berani. Anak tidak sah tidak boleh mewarisi perusahaan. Perintah kakek, apakah Anda masih ingat? Tidak, bukan begitu. Laras bukan anak tidak sah. Saya sudah menyuruh orang untuk menyelidiki. Benar atau tidak, sebentar lagi akan ketahuan. Kau berani meragukanku. Kau berani melakukan hal seperti ini di belakangku. Yusuf, apakah kau masih mau mengakui aku sebagai ibumu? Apakah kau masih menginginkan status sebagai tuan muda keluarga William? Aku justru melakukan ini karena aku masih memikirkan hubungan ibu dan anak. Jadi aku harus menyelidikinya dengan sangat jelas. Apakah ini hanya salah paham? Ini semua adalah salahmu. Semua salahmu, wanita ini. Yusuf dulunya sangat menghormati ibunya ini. Sejak kalian menikah, dia selalu menentangku di mana-mana dan melawan aku. Kau adalah bintang sial bagi keluarga William. Kenapa kau tidak mati saja? Yusuf? Yusuf? Dia bukan bintang sial bagi keluarga William, tapi bintang keberuntunganku. Setelah aku bertemu mereka bertiga, barulah aku tahu, kasih sayang keluarga yang sesungguhnya tidak perlu balasan jasa. Hal itu tidak sepertimu. Saat aku demam tinggi sewaktu kecil, kau bahkan tidak mau pulang untuk melihatku. Sekalipun kau terpaksa membawaku ke rumah sakit, kau selalu mengingatkanku untuk selalu mengucapkan terima kasih, agar tidak mengecewakanmu. Karena telah mengorbankan waktu bermain mahjongmu untuk membawaku berobat. Kadang aku berpikir, apakah aku benar-benar anak kandungmu? Sampai aku melihat kau begitu baik kepada Laras. Kadang aku benar-benar meragukan hubungan di antara kalian. Tidak, bukan seperti itu. Disegel dan dibawa langsung dari rumah sakit. Tidak ada satu orang pun yang menyentuhnya. Ya atau tidaknya, akan terlihat setelah dicek. Tunggu. Kakek, berikan itu padaku. Ayah, bukankah ayah baru saja selesai menjalani operasi? Mengapa sudah kembali ke negara ini secepat ini? Jika aku tidak kembali sekarang, perusahaan ini bisa akan berganti marga menjadi Reni. Ayah, aku juga melakukan ini demi kepentingan perusahaan. Yusuf telah dibutakan oleh wanita ini dan melakukan hal-hal yang merugikan perusahaan. Demi kepentingan semua pemegang saham, aku harus mengganti direktur utama. Masalah ini, Tuan Tua Zidan juga setuju. Mengenai masalah ini, aku yang tidak menyelidikinya dengan jelas. Istri yang dinikahi Yusuf ini adalah seorang gadis yang baik hati. Aku mendukung Yusuf. Tuan Tua Zidan, Anda ditipu olehnya. Diam kamu. Perusahaan di tangan Yusuf berjalan dengan sangat baik. Jika kamu bisa menjaga diri, keluarga William akan terus memberimu kemewahan. Jika kamu berani berbuat curang lagi, segera enyah dari keluarga William. Kenapa? Apakah kamu pikir leluconnya belum cukup besar? Rapat selesai. Mampu mengendalikan cucu yang kubesarkan, Bagas. Dia lumayan pintar juga. Kakek, masalah hari ini bukan urusannya. Dia sekarang adalah istri saya, Yusuf. Ayah, ini Laras,
Saya merasa sangat cocok dengannya. Saya sudah mengangkatnya sebagai putri angkat saya. Karena dia sudah menjadi bagian dari keluarga William, maka besok datanglah bekerja di keluarga William. Kakek. Tuan muda, kesehatan Tuan baru saja pulih. Sebaiknya Anda tidak banyak berbicara. Tuan, mari saya bantu Anda kembali untuk beristirahat. Tuan muda sepertinya tidak terlalu senang akan keputusan Anda. Laras itu, bagaimanapun juga dia adalah satu-satunya darah daging dari keluarga William. Lalu bagaimana Tuan muda? Identitas aslinya, apakah identitasnya sudah diselidiki dengan jelas? Hanya diketahui ada seseorang yang menaruhnya di luar panti asuhan. Selain liontin biasa ini di tubuhnya, tidak ada barang berharga lainnya. Mungkin dia benar-benar anak terlantar. Buang saja itu. Bagi keluarga William, mampu mempertahankannya dan menstabilkan perusahaan dengan baik. Itu juga yang terbaik. Bagaimanapun juga, 51% saham dari perusahaan ini ada di tangan Anda. Meskipun dia menunjukkan kinerja yang baik, dia hanya akan menjadi bawahan Anda. Hancurkan laporan ini segera. Tidak ada seorang pun yang diizinkan menyelidiki masalah ini. Baik. Liontin ini, Yusuf adalah putra Bibi. Kakek telah menghancurkan tes DNA. Dan orang yang melakukan tes juga menghilang. Tampaknya, Laras benar-benar anak haram nyonya. Kakek melakukan ini pasti karena tidak ingin skandal keluarga William tersebar luas. Ibumu demi membawa pulang anak haramnya malah menikahkan kamu dengan adik kandungmu sendiri? Orang kaya memang suka sekali bermain. Mana ada yang lebih suka bermain-main daripadamu? Pakaian yang sedang kamu kenakan ini. Apakah kamu sedang bermain peran? Apa yang kamu pikirkan? Ini pekerjaanku. Jika kamu mau bekerja, masuk saja ke keluarga William. Masuk keluarga William. Aku. Apa kamu juga merasa bahwa pekerjaan ayah dan aku membuatmu malu? Mencari nafkah dengan tangan sendiri tidak memalukan. Semua orang mengira kamu adalah istriku, Yusuf. Hanya ketika kamu ada di sisiku, aku bisa merasa tenang. Baiklah. Bibi, terima kasih atas perawatanmu selama ini kepadaku. Jika kita berjodoh di kehidupan kita selanjutnya, aku pasti akan berbakti padamu dengan baik. Laras, keluarga William adalah rumahmu. Aku tidak mengizinkanmu pergi. Sinta sekarang adalah nyonya muda keluarga William. Direktur Yusuf sangat melindunginya, sedangkan aku tidak punya status resmi. Bagaimana jika dia ingin melawanku? Dia berani. Laras, Bibi akan berjuang sekuat tenaga untuk melindungimu. Aku tidak akan membiarkan Sinta melukaimu sedikit pun. Yusuf, dia bisa melindungi satu orang, tapi tidak bisa melindungi semua orang di sekitarnya. Bukankah dia masih punya seorang adik perempuan yang hidup bersama? Bibi, ini Ayu adalah orang yang paling penting bagi Sinta. Jika satu-satunya kerabatnya hidup dalam penderitaan karenanya, apakah dia masih berani bertindak liar dan tetap tinggal di keluarga William? Bibi, apakah kita benar-benar harus melakukan ini? Jika ingin menjadi orang yang sukses, ini adalah jalan yang harus kamu lalui. Dulu pamanmu Wei memiliki wanita simpanan dan anak haram di luar. Bibi menggunakan cara ini agar mereka tidak akan pernah berani menginjakan kaki di pintu keluarga William. Sekarang saatnya untuk melindungi kepentinganmu. Tunjukkan semangat yang Bibi miliki saat itu. Keluarga William adalah milikmu. Tidak seorang pun bisa mencurinya. Kau serahkan Ayu kepada orang ini. Laras, apakah kita sedang mendapat masalah? Ada Reni yang mengurusnya. Apa yang kamu takutkan? Jika kamu tidak mau melakukannya, kembalikan saja rumah besar ini dan tinggallah kembali di gubuk reotmu. Mau, tentu. Laras, jangan khawatir. Aku pasti akan menyelesaikan masalah ini dengan sangat baik untukmu. Aku ingin melihat apa akibatnya jika istri direktur utama membocorkan rahasia perusahaan. Nanti malam aku ada janji bisnis. Mau ikut denganku? Dokter bilang kondisi Ayu sudah membaik. Aku ingin menjenguknya di rumah sakit. Kalau begitu, nanti aku jemput kamu di rumah sakit. Baiklah. Pergilah.
Apa yang mau kamu lakukan? Dokumen rahasia penting perusahaan telah bocor. Jika data ini sampai tersebar, perusahaan bisa merugi hingga ratusan miliar rupiah. Dokumen rahasia hari ini sebelum ditemukan, tidak ada yang boleh pergi. Kalau begitu, silakan cari, cepat sedikit ya, aku ada urusan lain. Kenapa mengambil tasku? Aku tidak menyembunyikan dokumen rahasia. Sembunyi atau tidak, baru tahu setelah diperiksa. Kenapa bisa begini? Aku juga tidak memasukkannya. Jadi, ini tujuanmu menikah dengan Yusuf. Katakan, kau dikirim oleh pesaing mana? Aku tidak melakukannya. Ini adalah fitnah. Semua orang melihatnya. Dokumen ini dari tasmu terjatuh. Kau terburu-buru pulang. Pasti ingin membawanya keluar dan memberikannya kepada orang di belakangmu, kan? Aku tidak melakukannya. Yusuf bisa bersaksi. Aku tidak mengambil dokumen rahasia perusahaan. Malam ini Direktur Yusuf akan bertemu klien penting. Dia tidak punya waktu luang untuk mengurusmu. Hari ini tidak ada satupun yang bisa menyelamatkanmu. Tanda tangani kedua dokumen ini, mengaku bersalah. Aku masih bisa memohon keringanan hukuman di pengadilan. Hukumanmu akan dikurangi 2 tahun. Jika kau masih melawan, aku akan memastikan kau tidak akan pernah keluar dari pintu penjara seumur hidupmu. Kau benar-benar berupaya sangat keras untuk mengusirku. Sungguh mengecewakan. Aku tidak akan pernah menceraikannya, dan aku tidak akan memberimu kesempatan untuk menghancurkannya. Dia kubesarkan sendiri. Kau pikir setelah menikah hanya 2 hari, kau bisa mengendalikannya? Itu hanya harapan kosong. Laras, orang ini kuserahkan padamu. Lakukan saja sesukamu. Jika ada masalah, Tante akan melindungimu. Bersihkan liontin giok itu dan kembalikan kepada Laras. Tidak ada seorang pun yang berhak merampas milik Laras. Nyonya William sudah memastikan semua orang di kantor pergi, tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu hari ini. Mengaku saja dengan baik, aku masih bisa membiarkan nyawa rendahanmu ini selamat. Aku tidak menjual rahasia perusahaan. Tuduhan tak berdasar seperti ini. Aku tidak mau mengakuinya. Tentu saja, aku tahu kamu tidak melakukannya. Tapi siapa suruh kamu tetap berada di keluarga William, terus mengganggu, ha? Jika kamu pergi lebih awal, kejadian hari ini tidak akan terjadi. Jadi, kamu mengakui bahwa kamu menjebakku. Memangnya kenapa kalau iya? Kalau bukan karenamu, aku sudah lama menjadi nyonya muda keluarga William. Jadi, kesulitan penjara hari ini adalah ulahmu sendiri. Aku tidak mau tanda tangan. Aku tidak mau tanda tangan. Kamu tidak punya pilihan selain tanda tangan. Aku tidak mau tanda tangan. Aku tidak mau tanda tangan. Bagus. Menolak kebaikan dan memilih hukuman ya. Kalau kamu tidak mau tanda tangan juga tidak apa-apa. Kalau begitu, enyahlah selamanya. Mengapa kamu selalu menargetkan aku? Kesalahanku padamu apa sebenarnya? Lebih baik kamu biarkan aku mati dengan tenang. Sejak 25 tahun yang lalu, seharusnya kamu sudah mati. Kita berdua keluar dari perut orang yang sama. Kenapa kamu terlahir membawa liontin giok yang melambangkan status? Sedangkan aku harus menggantikanmu agar bisa hidup enak, tapi tidak masalah. Tidak peduli seberapa mulia statusmu, semua ini sudah jadi milikku. Maksudmu menggantikan aku apa? Jelaskan padaku. Soal itu, tanyakan saja pada penguasa alam baka. Ditambah lagi adikmu yang setengah mati itu, aku akan kirim kalian sekeluarga berkumpul di neraka. Bagaimana? Apa yang kamu lakukan pada Ayu? Tidak melakukan apa-apa, hanya ada pria tua yang suka yang muda dan segar. Nyonya William minta aku untuk mengantarnya agar bisa mencicipi kesegaran. Ingat ya, Nyonya William yang menyuruhku melakukan ini. Adikmu yang masih muda dan lugu itu, kurasa sekarang dia sudah tidak bisa memohon pada siapapun. Tidak ada yang mendengarnya kan? Halo. Sinta pergi menyelamatkan Ayu. Selama mereka berdua masih hidup, kita tidak akan pernah bisa mendapatkan hari yang baik. Laras, kamu fokus saja merayu Nyonya William, ya? Tolong. Hari ini, siapapun yang datang akan dihancurkan. Datang berdua, dihancurkan keduanya. Ibu tidak akan membiarkan mereka menghalangi jalanmu. Diam kau. Hari ini, sekalipun orang paling berkuasa yang datang, dia tetap takkan bisa menyelamatkanmu. Tolonglah. Ayo.
Oh, Direktur David, cepat sedikit jalannya. Berlutut. Silakan lihat barang baru yang paling segar hari ini, dijamin Anda puas. Kali ini sepertinya cukup bagus. Keluar dan jaga. Begitu masuk ke kamarku, tidak mudah bagimu untuk keluar. Ayo temani aku minum. Kak, tolong aku. Pelacur dari mana ini? Ayu, jangan takut. Kakak akan membawamu pulang. Panggil orang. Nomor yang Anda hubungi saat ini tidak dapat tersambung, silakan coba hubungi lagi nanti. Mario, sekarang aku tidak bisa menghubungi Sinta. Kau kirimkan saja orang untuk memeriksa di rumah sakit. Hei, aku dengar ada barang baru datang di bawah. Barang baru apa? Paling juga dia membuat marah orang kaya, lalu dikirim ke sini untuk dijadikan sebagai mainan. Adiknya juga mengidap leukemia. Dia ditarik langsung dari rumah sakit. Kakaknya juga lumayan cantik ya. Aku sih tidak keberatan jika harus bersama kedua saudara ini. Suamiku adalah Yusuf. Jika kau ingin tetap hidup, aku sarankan kau berpikir baik-baik. Yusuf. Direktur David, jangan dengarkan omong kosongnya. Laras dari keluarga kamilah yang merupakan nyonya muda grup William. Saat itu nyonya William sendiri yang memperkenalkan Laras kepada semua orang. Mana mungkin itu bohong? Sedangkan wanita ini, dia bermimpi menjadi nyonya muda keluarga William. Direktur Yusuf bahkan tidak meliriknya sama sekali. Kalau tidak, mana mungkin nyonya William menyuruh kami mengirimnya ke sini untuk Anda? Hampir saja aku tertipu olehmu. Karena nyonya William yang mengirimnya. Jika aku tidak menikmatinya dengan sangat baik, tentu saja itu akan mengecewakan niat baik nyonya William, kan? Lepaskan pakaian mereka berdua. Jangan. Kakak, Ayu, kakak. Lepaskan. Jika kalian memperlakukan kami begini, Yusuf tidak akan memaafkan kalian. Setelah hari ini, di mata Direktur Yusuf, hanya ada Laras kami. Kau dan si lemah ini tidak akan ada yang menginginkan kalian walau kalian mati. Pergi. Jangan mendekat. Jangan sentuh kakakku. Ayu, bertahanlah. Maafkan aku, kakak tidak bisa melindungimu dengan baik. Kakak, jangan takut. Ayu akan melindungimu. Jangan pikir mati bisa menyelesaikan masalah. Kecuali kalian berdua benar-benar hancur dan tercela, barulah jalan Laras kami tidak terhalang. Hentikan. Cepat tolong selamatkan Ayu. Wih, Direktur Yusuf, benar-benar Anda berani menyentuh wanitaku? Kau mencari mati. Direktur Yusuf, saya mohon maaf. Saya tidak tahu dia wanitamu. Saya tidak melakukan apa-apa. Saya benar-benar tidak melakukan apa-apa. Aku ingin memberitahumu, hari ini adalah akhirmu. Direktur Yusuf, ibumu yang menyuruhku melakukannya. Ini bukan urusanku. Maafkan aku, kakak yang menyakitimu. Kakak akan membawamu pergi ya. Giok keluarga William, balas dendam ayah, kita lupakan semuanya. Kakak hanya ingin kamu hidup. Hampir melukai organ dalamnya. Jika kita terlambat sedikit saja, mungkin dia sudah tidak tertolong. Siapa yang melakukannya? Itu nyonya. Dia ingin menggunakan orang yang paling dekat dengan nona muda untuk memaksa nona muda pergi. Jadi dia bersekongkol dengan orang tua Laras untuk membawa Ayu keluar dari rumah sakit. Mengapa? Mengapa dia harus melukai orang yang tidak bersalah? Direktur Yusuf, nyonya sama sekali tidak peduli dengan hubungan ibu dan anak dengan Anda. Menurut Anda, mungkinkah dia sebenarnya bukan ibu kandung Anda? Apa katamu? Padahal Anda adalah putra yang dibesarkan oleh nyonya sejak kecil. Jika tidak ada Anda, maka yang akan mengambil alih keluarga William adalah anak haram di luar sana. Tapi dia sama sekali tidak peduli pada Anda. Sebaliknya, dia bersikap sangat baik dan tulus pada Laras yang muncul tiba-tiba.
Ini sangat aneh. Kau sembunyi dari pandangan kakek, diam-diam lakukan tes DNA lagi. Pastikan tidak ada siapapun yang terlibat. Saya punya kenalan di Yogyakarta. Dijamin tidak ada yang akan mengetahui. Yusuf sudah curiga. Lakukan tes DNA antara dia dan keluarga William. Bibi, saya pasti akan membawa sepupu kembali ke rumah. Hari ini ulang tahun Ayu, dia pasti akan merasa sangat senang melihat kue yang saya belikan untuknya. Rupanya, Laras benar-benar putri haram Nyonya. Tuan besar melakukan ini, pasti takut skandal keluarga William tersebar luas. Ibumu, demi membawa pulang putri haramnya, beraninya benar-benar menyuruhmu menikahi adik kandungmu itu? Harusnya kau sudah mati 25 tahun yang lalu. Kita sama-sama keluar dari perut seorang ibu. Kenapa kau terlahir membawa Liontin Giok sebagai simbol identitas, sementara aku hanya bisa menggantikan posisimu, baru bisa hidup enak? Jika ini benar-benar karena Liontin Giok itu, maka akulah putri haram Nyonya William. Yusuf, dia adalah kakak kandungku. Yusuf, dia adalah kakak kandungku. Aku ternyata menikahi kakak kandungku sendiri. Sinta, apa yang terjadi? Yusuf, mari kita bercerai. Apa katamu? Aku masih orang yang terpuruk dalam lumpur, tapi Yusuf jatuh dari surga ke neraka. Bagaimana dia bisa menahannya? Aku ingin bercerai darimu. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa ibuku mengganggumu lagi? Tidak ada yang mengatakan apa-apa kepadaku. Ini keputusanku sendiri. Mengapa, Sinta? Aku tanya mengapa? Setiap kali keluargaku menderita, itu dimulai sejak bertemu denganmu. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Lepaskan, jangan sentuh aku. Istriku, Yusuf, hanya kematian yang memisahkan. Tidak ada perceraian. Baiklah, baiklah, aku akan bicara. Karena pernikahan kita, hukum tidak mengizinkan pernikahan kita, dan masyarakat memandang rendah kita. Kita adalah apa? Kenapa tidak dilanjutkan? Apa maksudmu tidak diizinkan oleh hukum? Apa maksudmu dikecam oleh orang-orang? Kita ini sah, Sinta. Kita cukup saling mencintai dengan baik. Kenapa harus memedulikan pandangan orang lain? Aku tidak pernah mencintaimu. Apa yang mereka katakan itu memang benar. Aku hanyalah wanita yang mata duitan dan bermoral bejat. Dulu aku mendekatimu hanya untuk mengobati Ayu. Sekarang Ayu sudah sembuh. Aku tidak lagi membutuhkanmu. Sinta. Direktur Yusuf, Nyonya muda hanya bicara karena emosi sesaat. Setelah luka Ayu sembuh, dia pasti akan memikirkannya baik-baik. Dia benar. Kemalangannya. Semuanya dimulai sejak dia bertemu denganku. Ini semua salahku karena tidak mampu melindunginya. Membawanya ke dalam kekacauan keluarga William. Ini salahku. Direktur Yusuf, Anda tidak salah. Yang salah adalah orang-orang yang berniat jahat itu. Cari tahu apa yang terjadi barusan. Baik. Ada apa? Cepat katakan. Saya akan menceraikan Yusuf. Hanya meminta Anda, membiarkan Ayu hidup damai. Tulang sekeras apapun di hadapan cara-cara saya hanya akan berlutut dan memohon ampun. Sinta, sebenarnya saya cukup mengagumi Anda. Jika Anda tidak bersikeras merebut posisi Laras, mungkin saya bersedia mengangkat Anda sebagai putri angkat. Dan membiarkan Anda serta adik Anda hidup tenang. Merebut posisinya? Nyonya William, Anda bercanda. Saya tidak pernah merebut apapun yang bukan milik saya. Ayah, saya menemukan ibu kandung saya, namun saya sama sekali tidak ingin mengakuinya.
Tante, sebelum Direktur Yusuf tiba, cepat suruh dia tanda tangan agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Cepat tanda tangani ini. Selama kalian tidak muncul lagi di hadapan Yusuf, saya jamin kejadian hari itu tidak akan terulang lagi. Semoga kalian menepati janji. Direktur Yusuf. Direktur Yusuf, ini dia sendiri yang ingin menandatanganinya, kami tidak memaksanya sama sekali. Sudah dipikirkan baik-baik. Saya mengerti. Mario, usir mereka. Kupikir begitu mendalam cintanya. Tampaknya, di dunia ini, tidak ada hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Laras, keluarga William semuanya sudah jadi milikmu. Nyonya muda. Nona Sinta. Direktur Yusuf memintaku mengantarmu pulang. Terima kasih. Nona Sinta tunggu sebentar. Ini adalah rumah pernikahan Anda dan Direktur Yusuf. Direktur Yusuf sudah memindahkannya atas namamu. Dan juga kartu bank ini, Direktur Yusuf mengizinkanmu untuk terus menggunakannya. Tidak, kami sudah bercerai. Aku tidak bisa menerima ini. Jika saya adalah Nona Sinta, saya akan menerimanya. Dan menunggu waktu yang tepat, Direktur Yusuf akan menjemputmu pulang. Nona Sinta tidak mengatakan apapun, ia hanya meminta waktu Anda untuk mengurus akta cerai. Dia bahkan membenciku sekarang. Setelah urusan selesai, ia pasti akan mengerti. Cepat selesaikan tugas yang kuberikan padamu. Aku bisa menunggu, tapi Sinta tidak bisa menunggu. Tuan besar, ternyata orang tua memang lebih pintar. Tuan muda ini memang terlalu muda, akhirnya ia tidak sanggup menahan. Taktik Nyonya. Dia merasa sayang dengan kemewahan yang diberikan oleh keluarga William kepadanya. Antara kekuasaan dan wanita, orang yang cerdas pasti akan membuat pilihan. Kematangan dan mentalitas ini sedikit memiliki bayangan anggota keluarga William kita. Tuan besar, Nyonya baru saja menyuruh seseorang untuk mengatakan bahwa ia ingin mengumumkan kabar pernikahan Tuan muda dan Nona Laras. Bagaimana menurut Anda mengenai hal ini? Biarkan dia melakukannya. Harta anggota keluarga William sama sekali tidak boleh jatuh ke tangan orang luar. Laras menjadi nyonya rumah keluarga William kita bisa dibilang kembali ke asal usulnya. Lalu bagaimana dengan Tuan muda? Dia, kalau bukan karena keberadaan keluarga William kita, dia bahkan tidak akan tahu dia mati di selokan mana. Dia memang harus mengabdi sepenuhnya untuk keluarga William kita, sepenuh hati. Yusuf, aku lebih baik membiarkan Laras berhasil daripada membiarkan semua orang tahu rahasia kita. Kakak beradik kandung yang menikah, kita akan tenggelam dalam cemoohan semua orang. Aku hanya bisa menjauh darimu. Semoga kita berpisah dan tak bertemu lagi sampai ajal menjemput. Laras, pernikahanmu dan Yusuf dijadwalkan 3 hari lagi. Benarkah? Tentu saja benar. Bibi mengundang tamu-tamu paling terhormat di seluruh kota. Semua datang untuk menyaksikan pernikahan kalian. Dan memastikan kamu menjadi pengantin yang paling bahagia. Aku sangat ingin mendengarmu memanggilku ibu. Nyonya, desainer sudah selesai merancang gaun pengantin. Kapan Anda dan Nona Laras ada waktu untuk melihatnya? Saya punya waktu sekarang. Bibi, tunggu sebentar. Saya akan mengambil tas. Baiklah, pergilah. Nyonya, liontin gioknya sudah dibersihkan. Silakan lihat. Berikan pada Laras, suruh dia menyimpannya baik-baik. Nyonya, orang dari toko batu giok bilang, ketika mereka membersihkan liontin itu, mereka menemukan bahwa ukiran huruf ras baru diukir. Sebelum itu, ada huruf lain yang terukir di liontin itu. Apa katamu? Huruf aslinya itu huruf apa sebenarnya? Orang toko giok bilang, ukiran huruf yang di atas sudah rusak parah. Butuh waktu untuk memulihkannya. Memulihkan? Berapapun biayanya. Saya harus tahu huruf apa itu sebenarnya. Baik, Nyonya. Mungkinkah aku benar-benar salah memilih orang? Bibi, mari kita pergi. Ah, Laras. Aku tiba-tiba teringat ada urusan mendadak. Bagaimana kalau lain kali saja?
Sudah berapa kali kukatakan padamu, jangan pernah bertemu lagi. Katakan, kali ini ada urusan apa lagi? Kita sudah tidur bersama bertahun-tahun loh. Tubuhmu ini, apa tidak merindukanku? Diam kau. Masalah yang lalu, sebaiknya kau simpan rapat-rapat. Kau sekarang hanyalah seekor anjing di keluarga William, sedangkan aku adalah nyonya muda keluarga William yang terhormat. Nyonya muda, jika kau berani menyebarkan satu kata pun, akan kupastikan kau tidak bisa bertahan di keluarga William. Aku anjing. Tapi kau bahkan lebih buruk dari anjing. Setidaknya aku bisa mengandalkan kemampuanku sendiri mendapat pijakan di keluarga William. Dan kau pemalsu, mencuri identitas orang lain, dan menipu. Jika keluarga William tahu, kau hanya akan binasa tanpa jejak. Apa yang kau katakan? Aku tidak mengerti. Tidak mengerti ya? Baguslah, kalau begitu kita pergi ke hadapan Nyonya William dan Tuan Besar, dan kita akan bicarakan, pasti mereka akan mengerti. Jangan. Aku mohon jangan katakan apa-apa. Aku akan menuruti semua permintaanmu. Aku menginginkan setengah bagian kekayaan keluarga William, dan kau harus selalu siap sedia kapanpun aku panggil. Sebelum saya menikah dengan Yusuf, sebaiknya kita tidak usah bertemu lagi. Jika ketahuan, tidak ada yang akan selamat dari kita. Tenang saja, sekarang kita senasib sepenanggungan. Selama kamu memberikan apa yang saya mau, tentu saja saya akan membantumu. Bukti penghancuran yang terakhir itu, saya masih menyimpannya. Selama kamu merobeknya, tidak akan ada yang tahu bahwa kamu sama sekali bukan Putri Reni. Jadi, Reni sedang mencari putri kandungnya. Bahkan kamu tidak tahu ini dan kamu masih berani menyamar? Kamu benar-benar cari mati. Lalu mengapa dia meminta saya untuk menikah dengan putranya itu? Yusuf bukan putranya. Dulu untuk memperebutkan harta warisan, dia menukar putri kandungnya dengan seorang putra. Sekarang dia ingin putri kandungnya kembali ke sisinya. Skema penipuan yang sangat cerdik. Dengan mudahnya dia memenangkan kekayaan keluarga William yang sangat bernilai miliaran. Ternyata begitu. Sinta ini benar-benar beruntung. Dengan kebetulan yang tidak disengaja, dia berhasil menikah ke keluarga William. Reni sudah mulai mencurigai saya, tolong bantu saya melakukan sesuatu dengan segera. Saat saya menikah ke keluarga William, itu saatnya saya membagi separuh harta keluarga untukmu. Apa yang ingin kamu lakukan? Membuat Reni menghilang. Laporan terbaru, Wakil Direktur Salim Teknologi, David, diselidiki karena korupsi dana publik dan skandal perselingkuhan serta membiayai gundiknya juga terungkap. Istri David telah mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, menuntut David pergi tanpa membawa harta apapun. Dia sendiri akan menghadapi hukuman penjara hingga 10 tahun. Untuk berita lebih lanjut, reporter kami akan terus memantau. Bukankah itu orang yang menindas Ayu? Mungkinkah Yusuf yang melakukannya? Memangnya kenapa kalau dia yang telah melakukannya? Sinta, apakah kamu benar-benar ingin semua orang tahu bahwa kamu mencintai kakak kandungmu sendiri? Jangan dipikirkan lagi. Lupakan saja dia. Nyonya William. Leo, apa yang ingin kamu lakukan? Ada orang yang mau membayar separuh harta keluarga William untuk nyawamu? Godaan ini terlalu besar. Aku tidak rela melewatkannya. Siapa? Kakek? Tidak mungkin. Aku sudah mengabdi pada keluarga William seumur hidupku. Dia tidak mungkin membunuhku. Mungkinkah? Mungkinkah Yusuf? Mungkinkah itu Yusuf? Pertanyaan itu sebaiknya Aung simpan saja untuk ditanyakan pada dewa kematian, ya. Hahaha. Leo, kau sungguh orang yang tidak punya hati nurani. Dulu aku yang mempromosikanmu. Kau membalas kebaikan dengan keburukan. Kau sungguh tidak akan mati dengan tenang. Promosi darimu yang tidak berarti itu benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan setengah kekayaan keluarga William. Jadi, pergilah mati dengan tenang ya, mengenai kekayaan yang kau jaga mati-matian. Biar aku saja yang menikmatinya untukmu. Tidak bisa. Aku benar-benar tidak boleh memberitahu Yusuf. Jika benar dia pelakunya, Nyonya William akan semakin sulit diselamatkan.
Aku tidak akan membiarkan dia melakukan hal yang melanggar hukum dan merugikan dirinya sendiri. Nyonya William. Nyonya William. Nyonya William. Nyonya William. Sadarlah Nyonya William. Aku akan segera membebaskanmu. Ibu, sadarlah. Kau harus sadar. Ibu? Mama, bertahanlah sebentar. Aku akan segera menyelamatkanmu keluar. Tragedi antara aku dan Yusuf semuanya disebabkan olehmu. Tapi bagaimanapun juga, kamu adalah ibuku. Aku tidak bisa membiarkanmu begitu saja. Dasar beruntung sekali, masih belum mati juga. Cinta, hari ini kamu datang sendiri ke sini. Hari ini aku akan mengirimmu dan ibumu ke akhirat bersama. Cepat tolong. Tidak bisa. Kalau dia mati di sini, aku juga akan dicurigai. Tolong, cepat tolong. Aku dan Nyonya masih di sini. Cepat, Nona muda ada di sini. Ibu? Aku dengar seseorang memanggilku ibu. Putriku yang menyelamatkanku. Bu, bagaimana perasaan ibu? Apa ibu melihat orang yang menculik ibu? Seseorang menawarkan setengah dari kekayaan keluarga William untuk nyawa ibu. Kau berani-beraninya menyuruh Leo untuk membunuhku. Dasar kau binatang. Nyonya, Anda salah paham tentang Direktur Yusuf. Direktur Yusuf dan Leo sama sekali tidak ada hubungannya. Lagi pula, barusan Leo sudah meninggal di jalan tol. Polisi sedang menyelidiki masalah ini. Setelah ini, Lusa polisi akan datang untuk menyelidiki. Jika saya adalah tersangka, saya pasti akan bekerja sama dengan polisi saat itu. Ibu membesarkan saya sejak kecil. Saya kira ibu tahu sifat saya. Sekarang saya baru sadar, saya terlalu berharap. Mungkinkah saya benar-benar salah menuduhnya? Laras, kenapa kau di sini? Bibi, Anda sudah sadar? Senang sekali melihat Anda baik-baik saja. Saya hampir berpikir saya tidak bisa menyelamatkan Anda. Kau yang menyelamatkanku. Melihat Anda diculik, saya langsung mengejar tanpa pikir panjang. Saat saya tiba, rumah itu sudah terbakar, apinya besar sekali, Anda pingsan di dalamnya. Saya pun menyelamatkan Anda. Luka ini, nak, kenapa bisa begini? Tidak apa-apa, Ibu. Ini hanya saat menyelamatkan Anda. Tidak sengaja terkena sedikit luka bakar. Tetapi selama Anda baik-baik saja, luka sekecil ini bukan apa-apa bagi saya. Tapi Anda juga berteriak mama. Saat itu saya sangat ketakutan. Melihat Anda dalam bahaya, rasanya seperti akan kehilangan ibu. Jadi karena panik saya mengucapkannya, jika Anda tidak suka, saya tidak akan menyebutnya lagi. Anakku, anak mama. Mama suka, mama benar-benar sangat suka. Laras menyelamatkan saya dengan mempertaruhkan nyawanya. Tapi saya malah mencurigai Laras. Saya benar-benar pantas dihukum mati. Kak, bagaimana keadaanmu? Kenapa aku ada di sini? Kau pingsan di pinggiran kota. Seorang petugas keamanan membawamu ke rumah sakit. Kak, apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa kau pergi ke tempat sejauh itu? Apakah kau tahu bagaimana keadaan Nyonya William sekarang? Tidak bisa, aku harus pergi melihat apakah dia aman. Kak. Sebentar lagi mama akan membawamu untuk mencoba gaun pengantin. Kali ini kita menggunakan desainer gaun pengantin paling top di seluruh dunia. Sampaikan saja jika kau punya permintaan. Untuk pernikahan besok, mama akan menjadikanmu pengantin tercantik di seluruh dunia.
Mama, terima kasih. Kau sangat baik sekali. Dia bahkan sudah memanggilnya Mama. Yusuf ini baru saja menceraikanmu, sudah menikah dengan orang lain, pria brengsek. Bagaimanapun, dia sekarang lajang. Dia ingin menikah dengan siapapun, maka dia bebas menikah dengannya. Ayo kita kembali. Kau menyerahkanku dengan mudah seperti ini. Sinta, apakah kau pernah mencintaiku? Kak, kamu baru saja keluar dari rumah sakit. Jangan minum. Aku merasa sakit sekali. Biarkan aku minum sepuasnya saja. Baiklah, baiklah. Terserah kamu. Sinta, sebenarnya kamu pernah mencintaiku atau tidak? Apa yang pantas untuk dicintai darimu? Aku hanya mencintai uangmu saja. Yusuf, aku tidak bisa mencintaimu karena itu tidak mungkin. Kamu adalah kakak kandungku. Adik manis, kenapa menangis? Mau abang-abang ini menyenangkanmu? Apa yang kamu lakukan? Pergi. Enya. Ayo. Mau apa kamu? Aku harus menemani kakakku. Yusuf, aku sangat merindukanmu. Jelas-jelas sangat cinta, tapi bilang tidak cinta. Apa sebenarnya yang kamu khawatirkan? Tenang saja, setelah besok tiba. Tidak akan ada lagi yang bisa memisahkan kita. Direktur Yusuf, semuanya sudah disiapkan dengan baik. Pernikahan besok adalah kesempatan yang bagus. Wah, saya ingat kamu bilang, tadi saat Laras menyelamatkan ibu, lengannya terluka kan? Benar, bagian lengan bawah ini, dokter bilang itu luka bakar. Pergi periksa rekaman pengawas di lokasi kejadian. Saya harus tahu siapa sebenarnya yang menolong. Dan juga, pergi ke rumah sakit untuk melihat luka bakar di lengan Sinta itu sebenarnya kenapa. Nona Sinta terluka bakar. Baik, saya akan menyelidikinya. Bukankah ini rumah Yusuf? Kenapa aku ada di sini? Selamat pagi, Nyonya Muda. Kalian, apa yang sebenarnya sedang kalian lakukan? Nyonya muda, cepat ganti dengan gaun pengantin. Upacara pernikahan akan segera dimulai. Pernikahan. Aku? Setelah hari ini, Laras kita akan menjadi istri presiden direktur orang terkaya di seluruh kota. Punya uang yang tidak akan habis, dan rumah-rumah mewah tak terhitung. Ini semua berkat kepintaranku, membiarkan Laras menggantikan anak itu bertahun-tahun yang lalu. Aduh, Besan, saya sangat berterima kasih kepadamu. Terima kasih telah memberikan pesta pernikahan yang begitu besar dan megah untuk Laras. Sungguh saya berterima kasih sekali. Aku membiarkanmu masuk, itu karena mengingat selama bertahun-tahun ini, kamu telah merawat Laras. Sebentar lagi singkirkan sikap mata duitanmu itu. Diam di sana baik-baik, jangan mempermalukan Laras. Besan, kenapa bicaramu seperti itu? Meskipun keluarga kami tidak sekaya keluargamu, bagaimanapun juga aku adalah ibu kandung Laras. Besan, maafkan saya. Saya salah bicara. Mana mungkin orang sepertiku bisa melahirkan putri secantik Laras. Hari ini Laras menikah, saya terlalu bahagia. Saya jadi tidak fokus. Apa yang kamu banggakan? Tuan masa depan keluarga William adalah putriku. Ruang rias ini kecil dan sempit, cahaya juga gelap. Riasan saya jadi tidak bagus. Kalau saja waktu pernikahan tidak segera tiba, saya pasti akan mengadukanmu. Mengapa ruang rias itu tidak boleh saya pakai? Nona Laras, tamu paling penting Direktur Yusuf sedang beristirahat di dalam. Direktur Yusuf sudah memberi pesan. Siapapun tidak boleh mengganggu. Anda pasti tidak mau hanya karena satu ruang rias. Direktur Yusuf menjadi tidak senang. Kan? Setelah upacara pernikahan selesai, saya akan menjadi nyonya muda keluarga William. Saat itu, saya pasti akan membuat kalian semua menyesal.
Sudah jam segini, kenapa dia masih belum selesai berganti pakaian? Asisten Mario, cepatlah bujuk dia. Nona Sinta menolak untuk berganti pakaian. Saya dan Yusuf sudah bercerai. Pernikahan hari ini mustahil saya hadiri. Nyonya, muda, tolong jangan persulit lagi kami yang hanya menjalankan tugas. Direktur William sama sekali tidak menceraikan Anda. Perjanjian perceraian itu belum diserahkan ke kantor catatan sipil. Kalian berdua masih suami istri yang sah sekarang. Sebelumnya, saya memanggil Anda Nona Sinta. Itu juga untuk mengecoh orang. Kalau begitu, suruh dia cari waktu. Cepat selesaikan perceraiannya agar tidak mengganggu rencananya menikah lagi. Kenapa Anda tidak mau mengerti? Satu-satunya yang ingin dinikahi Direktur Yusuf adalah Anda. Semua yang dia lakukan adalah demi Anda. Anda tidak mengerti. Semua yang saya lakukan juga demi dia. Sinta, oh Sinta, mulai sekarang. Status Anda adalah milik saya, ibu kandung juga milik saya, suami juga milik saya. Karena pergi saja jadi pengantar makanan yang rendahan, sementara saya akan menjadi nyonya muda terhormat di keluarga William. Salahkan saja ibumu itu yang demi uang sampai tega meninggalkan putri kandungnya. Putriku yang baik, akhirnya kau kembali padaku. Yusuf, akhirnya aku akan menikah denganmu. Hari ini aku sungguh bahagia. Benarkah? Kalau begitu, bersenang-senanglah dengan baik, karena sebentar lagi kau tidak akan bisa bersenang-senang lagi. Yusuf, apa maksud perkataanmu itu? Para hadirin, terima kasih atas kedatangan Anda hari ini. Ini akan menjadi pernikahan yang tak terlupakan bagi semua. Pada pernikahan saya hari ini, saya ingin mengumumkan dua hal kepada Anda semua. Hal pertama adalah mengungkap kebenaran di balik kasus pembakaran gudang kemarin dan menyerahkan pelakunya ke tangan hukum. Ada pabrik yang ditinggalkan di pinggiran kota. Kau pancing Reni ke sana dan membakarnya hidup-hidup tanpa ada yang tahu. Dia begitu baik padamu. Tega sekali kau melakukannya. Jangan banyak bicara. Setelah semua ini selesai, saya akan menepati janji saya dengan memberikan separuh saham keluarga William kepadamu. Bukan saya. Rekaman ini palsu. Bukan saya yang melakukannya. Saat itu, Leo takut kau mengingkari janji, jadi dia merekam rekaman ini. Berpikir untuk mengancammu di masa depan. Tidak disangka kau malah merusak mobilnya, menyebabkan dia meninggal di jalan tol. Semua bukti sudah diserahkan kepada polisi. Sekarang kau tinggal menunggu hukuman dari hukum. Nyonya Laras, kami menerima laporan. Anda adalah tersangka dalam kasus kecelakaan mobil dan pembakaran kemarin. Mohon ikut kami. Bu, bukan saya. Rekaman itu palsu. Saya tidak melukaimu, Bu. Tolong saya. Bu? Bukan, Besan. Tidak mungkin Laras melakukan hal seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman. Selanjutnya, saya akan mengumumkan hal kedua. Laporan ini membuktikan bahwa saya, Yusuf, tidak memiliki hubungan apapun dengan keluarga William. Mulai hari ini, saya akan melepaskan hak waris keluarga William dan melepaskan posisi CEO. Yusuf, apa yang kamu bicarakan? Saya tidak mengada-ada. Ini adalah hasil laporan tes DNA. Kelak semua properti keluarga William tidak ada hubungan denganku, istri dan pernikahan saya. Mohon anggota keluarga William untuk tidak ikut campur. Kamu, ini semua demi Sinta itu. Benar, itu semua demi dia. Saya bukan lagi anakmu, dan dia bukan lagi nyonya muda keluarga William. Mulai sekarang, kamu tidak punya hak untuk bertanya pada saya. Kamu benar-benar demi seorang wanita, ingin meninggalkan keluarga William? Kamu memang bukan anakku. Reni tidak mungkin melahirkan anak durhaka sepertimu. Ternyata Yusuf bukan anggota keluarga William. Bagus sekali, kita bisa bersama lagi. Sinta, ini semua karena kamu. Aku akan membunuhmu. Sinta. Berani kabur, hukuman berlipat ganda. Lepaskan Laras. Laras adalah anakku. Dia tidak akan membunuhku. Dia dijebak. Ayah, Laras adalah putri kandungku. Dia cucu kandung ayah. Dia satu-satunya garis keturunan keluarga William saat ini. Ayah, tolong, selamatkan dia. Jika dia benar-benar masuk penjara, seluruh hidupnya akan hancur. Kalau saja saat itu kau tidak melahirkan anak laki-laki, aku tidak akan mengusir semua anak keluarga William lainnya dari Bandung. Sekarang mereka ada di mana? Aku tak bisa temukan mereka. Kau masih berani menangis, ya? Mereka semua anak di luar nikah. Mereka sama sekali tidak berhak mewarisi perusahaan. Hanya Laras. Dialah satu-satunya nona keluarga William yang sah dan terhormat. Ayah, aku mohon selamatkan dia. Aku sudah lanjut usia. Masih harus keluar dan stabilkan perusahaan. Mana ada waktu untuk menyelamatkan orang. Bahkan orang-orangku sendiri berani mereka manfaatkan. Sungguh tidak tahu aturan.
Biarkan dia di dalam sana merenungkan perbuatannya baik-baik. Yusuf, Laras adalah putri kandung ibu. Kamu tidak bisa menyerahkan bukti itu kepada polisi. Jangan hancurkan satu-satunya keturunan keluarga William. Orang yang selamatkanmu dalam kobaran api hari itu adalah Sinta. Orang yang benar-benar ingin membunuhmu adalah Laras. Dia yang mendorong ayah Sinta dari lantai atas, membunuh Leo. Dia menghancurkan dirinya sendiri. Itu semua hanya kesalahpahaman. Jika Laras tahu bahwa aku adalah ibu kandungnya, dia pasti tidak akan melakukan ini. Kesalahpahaman. Jika kamu tahu akan seperti ini sekarang, mengapa kamu melakukannya sejak awal? Dia menjadi seperti sekarang ini. Bukankah itu akibat kamu meninggalkannya saat itu? Aku membesarkanmu selama 25 tahun. Tak sangka aku membesarkan orang yang tidak tahu berterima kasih. Apakah kamu membalas budi keluarga William dengan cara seperti ini? Tenang saja. Aku telah menandatangani pesanan senilai 20 miliar rupiah untuk keluarga William dan perusahaan multinasional. Pesanan ini cukup bagi keluarga William berdiri di Bandung selama 50 tahun. Aku berjanji, ke depannya, dalam dunia bisnis keluarga William, aku, Yusuf, akan menghindar. Tetapi, kamu memintaku untuk melepaskan seorang pembunuh. Itu tidak mungkin. Yusuf, kamu akan membayar mahal atas ketidakpedulianmu hari ini. Kamu akan menanggung akibatnya. Kak. Maafkan saya, maaf. Saya tidak sengaja, cepat lepas ini. Biar saya bantu cuci ya. Asisten Mario, kenapa di tubuhmu ada lambang keluarga Salim? Keluarga tersembunyi yang kaya raya dari Yogyakarta? Kau orang keluarga Salim? Kau salah lihat kali. Mana ada lambang di sini? Aku tidak kenal keluarga Salim itu. Berhenti. Kau istirahat saja dulu baik-baik. Aku harus menyelesaikan urusan. Baik. Ikuti aku. Kak, sepertinya aku membuat masalah. Ada apa dengan lambang itu? Aku mendengarnya dari teman kelasku. Katanya di Yogyakarta ada keluarga tersembunyi yang sudah berumur 500 tahun. Dengan nama keluarga Salim. Setiap orang di keluarga mereka punya lambang bulan sabit di dada. Aset bisnis keluarga mereka tersebar di seluruh dunia. Dan setiap orang mampu mandiri. Tapi asisten Mario, kalau benar dia orang keluarga Salim, kenapa dia malah bekerja sebagai asisten kecil di sebelah kakak ipar? Katakan, siapa kau sebenarnya? Katakanlah, sebenarnya, kamu ini siapa? Apa yang dikatakan Ayu benar. Nama asliku Saul, dan aku memang berasal dari keluarga Salim di Yogyakarta. Aku datang ke sini hanya untuk membantu Bibi mencari anaknya yang hilang bertahun-tahun. Anak itu adalah kamu. Aku? Ya, itu kamu. Dulu Bibi menikah dengan tuan muda tertua keluarga Timothy dan hamil bersamaan dengan nyonya kedua keluarga Timothy. Penguasa keluarga Timothy menyebarkan berita. Siapapun yang melahirkan cucu pertama keluarga Timothy, anak ini akan menjadi pewaris keluarga Timothy berikutnya. Sudah lahir. Nyonya Tang melahirkan seekor luwak. Ini adalah iblis. Aku bukan iblis. Kalian membawa anakku pergi kemana? Kembalikan anakku. Ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin manusia melahirkan kucing? Siapa bilang tidak? Anak yang sehat ini, mengapa tiba-tiba bisa berubah menjadi luwak? Pasti ada yang menukarnya. Yang lebih kebetulan lagi, keesokan harinya nyonya muda kedua dari Tang melahirkan seorang putra dan langsung ditetapkan sebagai pewaris keluarga. Mungkinkah nyonya muda kedua keluarga Timothy dan tuan muda kedua yang melakukannya? Tujuannya agar anak mereka mewarisi perusahaan? Lepaskan saya. Saya tidak gila, saya bukan monster. Ada seseorang yang membunuh anak saya. Kembalikan anak saya. Mulai sekarang dosisnya, suntik dia 2 kali sehari. Tapi kalau begini terus, dia akan benar-benar menjadi gila. Kami hanya bekerja untuk uang. Jangan katakan apa yang tidak perlu. Hati-hati agar tidak menimbulkan masalah dan membahayakan nyawa seluruh keluarga. Kemudian, paman tewas tertabrak kendaraan tak dikenal saat dalam perjalanan untuk menyelamatkan Bibi. Saat itu ayah sedang di luar negeri. Ketika dia mendengar kabar ini, saat dia bergegas kembali, Bibi sudah berada di rumah sakit jiwa dan disiksa sampai tidak waras lagi. Selama bertahun-tahun ini, kami selalu mencarimu. Setiap petunjuk yang mungkin tidak akan kami lewatkan. Kamu adalah orang yang kutemui. Yang ke-12.
Sampai belum lama ini, barulah aku yakin kamu adalah anak Bibi. Atas dasar apa kamu yakin aku adalah orang yang kamu cari? Liontin ini adalah yang diletakkan oleh pengasuh yang membawamu pergi di tubuhmu saat itu. Ditambah lagi hasil tes ini adalah bukti paling kuat. Liontin ini selalu kupakai. Kenapa ada di tanganmu? Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Bagas menyuruh Leo untuk membuangnya ke tempat sampah. Lalu aku mengambilnya kembali. Bagas sudah lama tahu, kamu bukan anggota keluarga William. Dia sekarang memiliki keluarga William. 51% saham di grup William, dia memiliki kontrol absolut. Tidak peduli seberapa baik pun yang kamu lakukan, dia tidak akan pernah menganggapmu sebagai bagian dari keluarga sendiri. Dia hanya ingin kamu selamanya tinggal di keluarga William, bekerja keras seperti budak dan berkontribusi untuk Laras, putri keluarga William yang asli. Kamu tidak punya satu pun saham di tanganmu. Kamu bisa diusir dari rumah kapan saja. Apakah dia baik-baik saja? Tinggal di tempat seperti itu terlalu lama. Orang normal juga akan menjadi gila. Bibi tidak bisa keluar dari rasa sakit karena kehilangan suami dan anaknya. Kondisi mentalnya sudah lama hancur. 2 hari lalu, dia juga didiagnosis menderita gagal ginjal stadium akhir. Apa katamu? Penyakit ini, selain dengan transplantasi ginjal, tidak ada cara lain. Semua orang di keluarga Timothy tidak cocok. Ayah sudah mencari ke semua rumah sakit di seluruh dunia, tetapi tidak menemukan sumber ginjal yang cocok. Saat dia sadar, dia masih sering bergumam. Penyesalan satu-satunya adalah belum bisa bertemu dengan putranya sendiri. Sinta, aku ingin pergi ke Yogyakarta. Aku akan menemanimu. Syukurlah, ada kamu. Mulai sekarang, kita tidak akan pernah berpisah lagi. Baik, tapi sebelum pergi, aku harus menyelesaikan satu masalah dulu. Yusuf, jika kamu tidak mau melepaskan putriku, kalian juga jangan harap bisa hidup tenang. Rasa sakit kehilangan orang terkasih. Aku akan membuat Yusuf juga merasakannya. Kalian berani membohongiku. Tidak kusangka kau ternyata demi Laras tega membunuh orang. Laras adalah putri kandungku. Kau sama sekali tidak mengerti apa yang bisa dilakukan seorang ibu demi putrinya. Yusuf, jika kau tidak melepaskan Laras, aku juga tidak akan melepaskan kalian. Saat kalian tidur, sebaiknya buka satu mata. Aku akan muncul di hadapan kalian kapan saja dan membuat hidup kalian tidak tenang selamanya. Ternyata kau juga bisa mencintai putrimu sedalam itu. Lalu mengapa engkau membuangnya saat itu? Apa kau tidak takut dia kelaparan, kedinginan, jatuh ke tangan penyelundup manusia, tangan dan kakinya dipotong, lalu dilempar ke jalanan? Apa kau tidak takut dia tidak selamat? Kau pikir aku mau? Keluarga William mengutamakan anak laki-laki dari anak perempuan. Dan mereka punya beberapa anak haram di luar. Jika aku tidak melahirkan anak laki-laki, aku dan putriku akan diusir. Kehidupan sebagai istri bangsawan yang kudapatkan dengan susah payah ini, mana mungkin aku mau melepaskannya? Intinya, kau tetap hanya mencintai dirimu sendiri. Kau ini siapa? Berani-beraninya datang menyalahkanku. Aku sudah bilang Liontin Giok itu milikku, tapi kau tidak pernah percaya. Ini ada rambutku, ambillah dan lakukan tes DNA dengannya. Setelah hasilnya keluar, kau akan tahu apakah aku berhak atau tidak. Apa maksudmu? Nanti kamu akan tahu. Pergilah. Laras telah melakukan kesalahan. Dia harus menerima hukuman hukum. Sedangkan kamu sama sekali tidak pantas menjadi ibu bagi siapapun. Kau bawa dia keluar. Jangan biarkan dia mendekati Sinta sedikit pun. Baik. Kamu adalah putri sejati keluarga William. Jadi kamu berpisah denganku. Apakah juga karena kamu menganggap aku adalah anggota keluarga William? Aku pikir kamu adalah kakak kandungku. Jadi kamu mencintaiku, benarkah? Aku sudah bilang Giok itu milikku, kamu tidak pernah percaya.
Ini ada rambutku, ambillah dan lakukan tes DNA dengan rambutmu. Setelah hasilnya keluar, kamu akan tahu apakah aku benar-benar pantas. Bagaimana mungkin? Giok itu jelas-jelas milik Laras. Nyonya, tulisan asli pada liontin Giok telah muncul kembali. Tulisan apa? Itu adalah tulisan Tak dari Sinta. Nyonya, hasilnya sudah keluar. Hasil apa? Probabilitas orang tua anak melebihi 99,99% hubungan kekerabatan dapat dipastikan adanya. Aku mencarinya selama bertahun-tahun. Dia ada di depanku. Aku malah tidak mengenalinya. Apa yang sudah kulakukan dengan kedua tanganku ini? Aku pernah memukulnya. Aku pernah menusuknya dengan jarum. Baru saja, aku hampir membunuh putri kandungku sendiri. Apa yang sudah kulakukan? Hah? Sinta. Ibu sudah memastikan bahwa kamu memang putri kandung ibu. Ibu juga tertipu oleh orang lain, sehingga melakukan banyak hal yang menyakitimu. Maukah kamu memaafkan ibu? Ayah bilang, saat musim dingin, di lorong rumah sakit dia menemukanku. Saat itu, tubuhku kaku karena kedinginan, bahkan aku tidak bisa menangis. Bahkan dokter bilang, aku tidak bisa diselamatkan lagi. Ayah tidak menyerah. Dia berlutut dan memohon kepada dokter untuk mencoba sekali lagi. Dan akhirnya aku terselamatkan. Saat itu, kamu pasti sedang menikmati kegembiraan karena akan mendapatkan harta keluarga William, kan? Apa kamu pernah sama sekali berpikir bahwa aku hampir mati? Ibu minta maaf padamu, tetapi ibu tidak punya pilihan. Kalau ibu tidak menukarmu, harta keluarga William akan diberikan kepada anak haram. Dan kita berdua tidak akan bisa hidup. Kamu bukannya tidak bisa hidup, kamu hanya tidak mau melepas kehidupan sebagai istri orang kaya hanya karena diriku. Ibu menyayangimu. Ibu ingin memberikan seluruh harta keluarga William kepadamu. Mengingat kebaikanmu pada Laras, aku percaya kamu punya cinta. Hanya saja, cinta itu, ketika menghalangi kepentinganmu sendiri, menjadi tidak berarti sama sekali. Ayahku bernama Wijaya, dan aku tidak punya ibu. Harta keluarga William, aku tidak menginginkannya sedikit pun. Aku harap setelah ini, kita tidak saling mengganggu. Sinta. 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 Ibu salah. Ibu salah. Apa kau berpikir aku terlalu kejam sampai-sampai tidak memaafkan ibu kandungku sendiri? Karena belum pernah merasakan penderitaanmu, aku tidak punya hak untuk menilai pilihanmu, memaafkan atau tidak. Kau hanya perlu mengikuti kata hatimu. Terima kasih. Kau harus mempersiapkan mental. Karena Bibi sudah tidak waras. Sudah bertahun-tahun. Keadaannya tidak begitu baik. Aku akan menemanimu. Ibu. 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 Aku terlambat, Ibu. 25 tahun lalu, Sarah mendahuluiku melahirkan anak keluarga Timothy. Hak waris keluarga Timothy hampir jatuh ke tangan istri pertama. Syukurlah aku sudah bersiap-siap. Aku menukar anak Sarah dengan seekor musang. Sarah dianggap sebagai iblis dan dikirim ke rumah sakit jiwa. Sementara aku, Hera, diangkat derajatku berkat anakku. Keluarga Timothy adalah milikku dan milik putraku. Trafel hitam dan kaviar yang dikirim lewat udara pagi ini, nanti malam akan kusiapkan untuk tuan muda. Ia paling suka ini. Tuan muda, maafkan saya tidak sengaja. Apa matamu tidak berfungsi? Cepat enyah dari sini. Ada apa ini? Beritahu Mama. Siapa yang mengganggumu? Mama, Saul, dia membawa kembali putra Bibi Sulung. Apa?
Bukankah aku sudah menyuruh orang untuk menyingkirkan anak haram itu? Dia sama sekali tidak mati. Seseorang mengirimnya ke keluarga William dari kota Bandung. Dia sudah menjadi tuan muda besar di keluarga William selama 25 tahun. Bulan lalu dia bahkan dinobatkan sebagai 10 pemuda berprestasi teratas dengan kecerdasan bisnis paling hebat secara global. Dia menjalani hidup yang makmur dan serba berkecukupan, tidak kalah dari putramu. Dia benar-benar memiliki keberuntungan hidup yang sangat besar. Lalu apa gunanya jika dia kembali? Keluarga William yang sepele itu tidak kami anggap penting di keluarga Timothy. Mama, menurutmu kepulangannya kali ini, apakah dia akan ikut merebut harta keluarga dari kita? Sekarang perusahaan akan memasuki pasar Amerika Utara. Ini adalah proyek terbesar sejak saya menjabat. Saya dengar basis keluarga William ada di Amerika Utara. Menurut Mama, apakah dia akan menghambat kita, membuat kita malu di depan Dewan Direksi? Ada ibu, apa yang kamu takutkan? 25 tahun lalu ibunya tidak bisa mengalahkan saya. 25 tahun kemudian dia juga tidak akan bisa bersaing denganmu. Saya dengar Sarah sebentar lagi akan meninggal dunia. Mungkin dia kembali untuk menghadiri pemakaman. Semua orang di Dewan Direksi keluarga Timothy tahu Sarah melahirkan seorang anak yang buruk. Meskipun dia kembali, keluarga Timothy tidak akan pernah membiarkan anak buruk sepertinya mengambil alih kekuasaan. Harta keluarga Timothy selalu milik kita berdua, ibu dan anak. Gagal ginjal dan uremia pasien sudah mencapai stadium akhir. Jika tidak ditemukan donor ginjal yang cocok, saya khawatir usianya tidak akan lama lagi, pasti. Bagaimana kalau ginjal dari anak kandungnya sendiri? Apakah itu cocok? Benarkah? Kamu mau? Jika ada sedikit harapan, kita harus mencobanya, bukan? Ginjal anak kandung juga belum tentu cocok. Pertama-tama harus dilakukan pencocokan tipe, itu wajib. Kalau begitu, atur secepatnya. Dokter, bisakah saya ikut melakukan pencocokan tipe? Sinta, kamu benar-benar tidak boleh melakukannya. Kamu pernah bilang jika ada setitik harapan, kita harus mencobanya. Sinta. Kalian, ibu dan anak, sudah susah payah berkumpul. Jika aku bisa memperpanjang waktu kalian bersama, aku bersedia untuk melakukannya. Berhasil atau tidak, keluarga Salim akan selalu mengingat kebaikanmu seumur hidup. Ibu, kamu pasti akan sembuh. Ibu, Yusuf akan mendonorkan ginjal untuk Bibi. Bibi mungkin tidak akan meninggal. Apakah dia ingin mendonorkan ginjal untuk menyelamatkan ibunya? Jangan harap. Kalau begitu, biarkan saja mereka berdua mati di meja operasi. Jangan mondar-mandir terus. Sini, duduk sebentar. Maafkan saya. Maafkan saya. Kamu baik-baik saja. Suster ini aneh sekali. Aku akan tanyakan di pos perawat. Ada apa dengan suster itu? Periksa tanda-tanda vital donor dan penerima. Apa obat biusnya sudah diberikan? Sudah diberikan. Operasi bisa dimulai. Berani menyentuh orang dari keluarga Salim, cari mati. Ini larutan kalium sianida, sangat beracun, sedikit saja bisa mematikan. Katakan siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Iya, itu dari keluarga Timothy. Sungguh keluarga Timothy, aku belum menuntut balas pada mereka. Mereka sudah datang sendiri. Karena sudah begini, jangan salahkan diriku, baik modalnya maupun bunganya, akan kubalas setimpal. Bagaimana hasil pekerjaannya? Nyonya, jangan khawatir. Sarah dan Yusuf sudah tidak bernyawa lagi. Kau lihat, meskipun Yusuf berhasil kembali hidup-hidup, dia takkan bisa masuk ke keluarga Timothy. Kekayaan miliaran keluarga Timothy akan tetap menjadi milikku dan putraku.
Bu, ibu memang cerdik. Saya sudah mengatakan sesuai permintaan kalian. Tolong bebaskan saya. Kau hampir merenggut 2 nyawa, upaya pembunuhan. Jika dibebaskan itu terlalu mudah bagimu. Mohon lepaskan saya. Saya punya orang tua dan anak yang harus diurus. Saya hanya diperintah orang lain. Saya hanya mencari nafkah. Kau punya keluarga. Siapa yang tidak punya keluarga? Orang yang terbaring di ranjang telah menunggu 25 tahun lamanya, baru bisa bertemu putra kandungnya. Dan kau menghancurkannya. Berani mengusik keluarga Sangguan, kau harus membayar harganya. Sarah dan Yusuf sudah mati. Tidak ada lagi yang bisa mengancam posisi pewarismu. Lakukan saja dengan bebas dan percaya diri, ibu mendukungmu. Hadirin sekalian yang saya hormati, hadirin sekalian. Topik rapat direksi grup Timothy hari ini adalah pengembangan pasar Amerika Utara. Saya, Zaki, sebagai presiden direktur perusahaan ini, pasti akan memimpin kita semua untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Tunggu. Kalian semua ini siapa? Kenapa kalian membawa barang-barang ini masuk? Cepat pergi, cepat pergi. Barang yang sudah diserahkan kepada keluarga Timothy ini tidak ada alasan untuk ditarik kembali, kan? Kenapa kamu tidak mati? Bu, dia tidak mati. Dia tidak mati. Bagaimana ini, Bu? Aku tidak mati. Putraku juga sudah kutemukan kembali. Kalian pasti sangat kecewa ya. Bukankah memang pada saat itu yang dia lahirkan adalah seekor musang? Bagaimana mungkin ada manusia yang melahirkan kucing? Kamu pasti sedang linglung ya. Aku selalu merasa ada yang menjanggal dengan masalah waktu itu. Sekarang anak itu bisa ditemukan kembali. Itu berarti dia masih panjang umur. Aku khawatir dia kembali kali ini untuk menuntut balas. Sungguh keterlaluan. Omong kosong apa yang kalian bicarakan. Sarah, semua orang melihatnya saat itu. Yang dikeluarkan dari ruang bersalinmu adalah seekor kucing berlumuran darah. Sekarang kamu hanya membawa sembarang orang masuk lalu bilang dia putramu. Kelihatannya kamu iri pada putraku yang mewarisi bisnis keluarga Timothy. Dan sengaja datang ke sini hanya untuk membuat kekacauan, kan? Saya berasal dari keluarga terpandang yang makmur sejak ratusan tahun. Sementara kamu hanyalah putri dari keluarga rendahan di Yogyakarta. Saya dan putra tertua keluarga Timothy adalah teman masa kecil. Kami pasangan yang setara, sementara kamu naik ke ranjang putra kedua keluarga Timothy karena menggunakan cara licik memaksa menikah demi mendapatkan posisi tinggi. Putra saya, meskipun diasingkan akibat perbuatanmu, terpisah selama 25 tahun, tetap bisa menjadi pengusaha ulung yang paling cerdas dalam bisnis di seluruh dunia, sedangkan putra kamu, yang kamu besarkan selama 25 tahun, tetap saja sampah yang tidak berguna tanpa ibunya. Apa yang harus saya iri darimu? Dasar orang gila, dasar wanita murahan. Tidak waras. Kamu sudah lama diusir dari keluarga Timothy. Kamu tidak punya hak berada di sini, pergi dari sini. Seharusnya kamu yang pergi. Semua yang kamu dan putramu miliki sekarang didapatkan dengan mencelakai orang lain. Kalian menikmati kemewahan selama 25 tahun. Sekarang saatnya membayar kembali. Siapa kamu, wanita rendahan? Berani-beraninya memukul saya. Dia benar, masa-masa kamu pamer kekuasaan sudah berakhir. Hari-hari kesombonganmu sudah berakhir. Mama, beraninya Mama memukul ibuku. Akan kuhajar kau. Zaki, kau baik-baik saja, biar Mama lihat. Mama, pohon ini menusukku. Sakit. Berani sekali kalian. Kalian berani membuat keributan di keluarga Timothy. Keamanan. Kudengar, bisnis keluarga Timothy di pasar domestik sedang lesu dan selalu ingin memasuki pasar Amerika Utara untuk mendapatkan untung. Aku, Yusuf, adalah orang pertama di negara ini yang memasuki pasar Amerika Utara. Selama aku ada, aku pasti tidak akan membiarkan keluarga Timothy menghasilkan 1 sen pun di Amerika Utara. Selain itu, bisnis keluarga Timothy di dalam negeri, aku, Yusuf, akan merebut satu persatu. Aku ingin melihat seberapa jauh keluarga Timothy di bawah kepemimpinan pria ini, Zaki, bisa melangkah. Dia adalah Yusuf, pemimpin perusahaan termuda dan paling cemerlang di dunia itu. Saya dengar belum lama ini, dia memimpin keluarga William, baru tanda tangani pesanan sebesar 20 triliun dengan perusahaan multinasional. Hanya dengan satu proyek ini saja, sungguh bisa memastikan keluarga William akan kokoh dan mapan di Bandung selama 50 tahun.
Keluarga Timothy jika berhadapan dengannya, tidak ada harapan untuk menang. Keluarga Timothy akan tamat. Di mana petugas keamanan sekarang? Kenapa keamanan belum juga datang? Pergi kau, cepat enyah dari sini. Semuanya, apa kalian benar-benar berpikir orang tidak berguna ini bisa mengelola perusahaan? Hah? Saya wakil presiden grup Timothy. Karena Anda adalah keturunan keluarga Timothy, kami menyambut Anda kembali untuk mengambil alih perusahaan. Chief Financial Officer Grup Timothy mendukung putra sulung untuk kembali ke rumah. Chief Technology Officer Grup Timothy mendukung putra sulung untuk kembali ke rumah. Chief Information Officer Grup Timothy mendukung putra sulung untuk kembali ke rumah. Chief Operating Officer Grup Timothy mendukung putra sulung untuk kembali ke rumah. Diam, Zaki adalah pewaris yang ditunjuk secara langsung oleh kakek. Kenapa orang sialan ini? Begitu dia kembali, langsung merebut posisi Zaki. Dia tidak punya hak. Nyonya kedua, soal pantas atau tidaknya itu bukan urusan Anda. Kalian, ibu dan anak, mendominasi perusahaan ini. Tapi perusahaan merugi setiap tahun. Kami para pemegang saham tidak mendapatkan untung apa-apa dari kalian. Kami bahkan harus mengeluarkan uang sendiri. Sekarang, ada orang yang lebih mampu untuk memimpin kami. Dia juga merupakan cucu laki-laki tertua dan pewaris sah keluarga Timothy. Semua orang tahu mana yang harus dipilih. Saya dan Zaki adalah pemegang saham terbesar. Kami tidak setuju. Saham kami semua di sini sudah melebihi 50%. Kami sungguh tidak perlu persetujuan dari kalian. Keputusan ini bisa berlaku dengan sendirinya secara otomatis. Kalian sungguh tidak tahu berterima kasih. Apa kalian lupa siapa yang dulu mempromosikan kalian? Apa kalian lupa bagaimana caranya kalian bisa berada di posisi sekarang ini? Ayah mertua sudah tiada. Kalian berani menindas kami, janda dan anak yatim ini. Zaki adalah cucu kesayangan ayah mertua. Jika ayah mertua melihat dari surga, dia tidak akan mengampuni kalian. Apa yang dipikirkan kakek, kalian berdua, ibu dan anak, urus saja dengannya di akhirat. Bicarakan saja dengannya sendiri. Apa maumu? Apa kau mau membunuh kami? Membunuh terlalu mudah bagi kalian berdua. Bukti kejahatan kalian sudah saya serahkan kepada polisi. Polisi akan segera membawa kalian pergi. Sebelum itu, penderitaan yang dialami ibuku akan saya pastikan kalian wajib bayar 100 kali lipat. Lepaskan aku, kalian lepaskan aku. Aku bukan orang gila, kalian lepaskan aku. Bagaimana rasanya dianggap orang gila? Tidak enak bukan? Tapi apa yang kamu tanggung hari ini tidak sebanding dengan penderitaanku sepersejuta yang dulu. Dasar perempuan jahat kejam. Semua ini karena ulahmu, semua itu karena kamu. Astaga, ya Tuhan, jangan sentuh ibuku. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku Yusuf tidak ingin melukai orang yang tidak bersalah. Jika kamu benar-benar ingin menyelamatkan ibumu, maka tidurlah di sini untuk menggantikannya. Tanggung semua yang dia rasakan. Kamu mau? Aku tidak mau. Aku masih muda. Aku tidak bisa dikurung di tempat ini. Bu, bukan aku tidak ingin menyelamatkanmu. Aku benar-benar tidak punya pilihan, Bu. Zaki, tolong aku. Ibu melakukan semua ini demi kamu. Kembali. Lihatlah, inilah putra yang baik yang kamu besarkan. Setelah semua yang kamu rencanakan. Hera, inilah akibat terbesar bagimu. Mengapa harus begini? Mengapa kau selalu merasa di atas? Mengapa semua hal pada dirimu lebih baik dariku? Bahkan melahirkan pun lebih dulu 1 hari dariku. Aku tidak terima. Aku tidak terima. Aduh, jangan. Jangan dilihat lagi, mari kita pergi. Lepaskan aku. Kalian lepaskan aku. Yusuf, coba katakan ini, sama-sama seorang ibu. Mengapa dia dan ibumu memiliki perbedaan yang begitu besar? Ibuku meninggalkanku demi mendapatkan kekayaan dan kemuliaan. Sementara ibumu bertahan dalam kesulitan selama 25 tahun namun tetap merindukanmu dan akhirnya diselamatkan olehmu dan juga dibangunkan olehmu. Seperti yang kau katakan, semua sudah berlalu. Kedepannya, dia juga ibumu. Senang sekali bisa bertemu denganmu. Dunia ini mungkin compang-camping, tetapi selalu ada orang yang berusaha memperbaikinya dan saling menyelamatkan.